Legend of the Great Sage. Chapter 1331. Ketika Chuolong berhadapan dengan serangan Li Qingshan, dia membagi perhatiannya menjadi tiga, memperhatikan di mana Luo Hou Xiaoming dan Little N berada pada saat yang sama. Jika mereka mengambil risiko untuk melancarkan serangan diam-diam, dia yakin dia bisa membunuh mereka di sini. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan yang mereka warisi, mereka hanya melewati tiga kesengsaraan surgawi. Namun, ia kecewa karena mereka berdua menjaga jarak aman darinya, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Luo Hou Xiaoming telah bertarung di alam Asura selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tak seorang pun bisa lebih memahami situasi keseluruhannya. Dia baru saja melewati tiga kesengsaraan surgawi dan belum mencapai puncaknya, jadi kekuatan yang dimilikinya terbatas. Pada saat yang sama, dia terikat oleh kehendak surga. Dia harus memastikan bahwa setiap pelet memiliki efek yang menentukan, jadi dia tidak akan menyerang dengan mudah. Little N cerdas, dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Dia memiliki penilaian yang sama. Pedang pembunuh Buddha miliknya adalah pedang pembunuh mutlak, jadi harta tulang putih lainnya harus digunakan untuk melindungi tubuhnya dan mencegah serangan diam-diam Chuolong. Jika mereka ingin memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini, masih jauh dari waktunya untuk menyerang. Sungguh tidak ada cacatnya. Seperti yang diharapkan, aku harus membunuhmu terlebih dahulu, Li Qingshan. Chuolong mencibir dan melambaikan tangannya, memerintahkan, rekan-rekan Taois, apa yang kalian tunggu? Para pejabat saling memandang. Baru saja, ketika Li Qingshan menggunakan medan kekuatan bumi, mereka juga terpengaruh. Mereka merasa seolah-olah semua tulang di tubuh mereka akan hancur karena berat badan mereka sendiri, dan mereka masih merasa sakit sekarang. Jika mereka berhadapan langsung dengan Li Qingshan, kemungkinan besar mereka akan mati sia-sia. Jangan khawatir, formasi naga kekaisaran besar ini sangat kokoh, dan dapat memungkinkanmu menggunakan mantra tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh. Jika Li Qingshan itu menerobos formasi dan masuk, itu akan seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, dan akan terjadi malapetaka kehancuran. Chuolong tampak sedikit tidak senang dan ada sedikit ancaman dalam nada suaranya. Ya, tak seorang pun pejabat berani menentang. Mereka semua melancarkan teknik dan menggunakan harta karun misterius mereka, siap memberi Li Qingshan pukulan telak. Namun, mereka merasa seperti sedang memancing amarah harimau melalui sangkar kertas. Itu sungguh menakutkan. Hei, Li Qingshan itu sudah pergi. Pada saat ini, Kaisar Raja Naga sudah tinggi di langit, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Li Qingshan. Mata Dewa Elang Pelindung Negara menyipit. Di atas sana. Serangan Li Qingshan meleset dan dia langsung melepaskannya. Dia melesat ke lapisan angin astral dan terus naik. Tak peduli seberapa dahsyatnya angin astral menderu, mereka tak mampu melukainya sedikitpun. Dia telah berkultivasi sampai tingkat ini. Angin astral dan kekuatan magnetik tidak mampu menghentikannya naik ke surga dan turun ke bumi. Chuolong berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Bagaimana caramu menyelesaikan situasi ini? Angin astral tiba-tiba menjadi sangat tenang. Melalui cahaya matahari, bintang-bintang bersinar dalam kehampaan yang gelap. Li Qingshan menatap lurus ke arah cahaya matahari. Itu bukanlah bola api besar yang sebenarnya yang ia ingat dari kehidupan sebelumnya, tetapi lebih seperti ilusi. Ia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini adalah sebuah misteri. Ketika dia menoleh, dalam sekejap, dia memiliki pemandangan panorama seluruh 9 negara bagian. Provinsi kabut berwarna hijau giok, provinsi embun beku berwarna putih salju, provinsi pasir kuning scarlet, dan provinsi lautan awan. Gelombang dari 4 lautan mengelilingi benua 9 negara ini. Inilah dunia tempatku selalu bertarung. Raja Naga Kaisar, yang besar berubah menjadi pelampung emas dan perlahan berenang menuju pusat provinsi naga. Di timur, seekor burung biru tua terbang di udara. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan Ki Daemon di tubuhnya mulai mendidih. Dia mendorong dunia miniatur dalam tubuhnya hingga batas maksimal. Bumi, api, angin, air, dan luar angkasa. Sapi, harimau, kura-kura, phoenix, dan kera membentuk satu kesatuan. Mereka menerobos batasan hukum dunia dan menyerap semua kekuatan yang nyata dan tidak nyata. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, semua makhluk di 9 negara hanya perlu melihat ke atas. Seseorang akan dapat melihat bintang bersinar yang bersaing dengan matahari dalam kemegahan. Kun Peng terbang melintasi daratan. Gu Yanying tersenyum dan mempercepat langkahnya. Sumi Rao menatap langit dan tiba-tiba berharap kemenangannya. Sosok yang memandang rendah segala hal. Itu memang memancarkan pesona yang aneh. Luo Hou Xiaoming tersenyum. Begitulah adanya. Bintang itu turun dari langit. Li Qingshan memejamkan mata dan merentangkan kedua lengannya. Dalam kondisi terjun bebas, ia sekali lagi terjun ke dalam angin atmosfer yang kencang. Sayap angin terus-menerus mengembang. 100 meter, 100 meter, 1000 meter, seolah-olah mereka ingin menyerap semua angin atmosfer ke dalam sayap mereka. Dia melepaskan sepenuhnya medan gaya bumi, mengerahkan ribuan ton gravitasi pada dirinya sendiri. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa seperti akan hancur. Ia jatuh semakin cepat. Gesekan dengan udara meninggalkan ekor yang panjang dan berapi-api. Ia seperti meteor yang jatuh dari langit. Tanah bergerak cepat ke arahnya. Lautan biru menghilang. Provinsi awan, kabut, embun beku, dan petir dengan cepat surut ke segala arah, hanya menyisakan provinsi naga. Floater emas berubah menjadi ikan emas. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke arah Kaisar Raja Naga. Suara gemuruh itu semakin keras dan keras. Dalam sekejap mata, suara itu bergema di sekeliling dan mengguncang ruangan, seperti ratapan hantu. Ye yang mulia, terlalu cepat. Kaisar Raja Naga tidak dapat menghindari tabrakan itu.
Secercah kepanikan muncul di wajah Lu Xikong yang kaku. Dia tidak kaku secara alami. Sebaliknya, dia telah menggunakan teknik yang unik bagi mohisme, hati batu, untuk mencegah pikirannya terpengaruh oleh emosi. Namun, pada saat itu, teknik itu hampir runtuh. Kalau begitu jangan menghindar, tembak semuanya sekaligus. Zuo Long meraung marah. Ia tidak pernah menyangka Li Qingshan akan begitu sombong, benar-benar berusaha menerobos formasi dari atas. Ia juga terkejut. Ia menyalakan kompas emas di tangannya dan mengumpulkan kekuatan seluruh formasi, membentuk penghalang emas yang tampak kokoh di atasnya. Namun, hal ini malah memengaruhi serangan simultan Kaisar Naga Raja. Pertahanan yang memfokuskan seluruh kekuatannya jelas tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sedangkan untuk meriam yang tersisa, tidak mudah untuk mengunci meteor yang telah melaju hingga batasnya. Paling-paling, mereka hanya bisa menguncinya. Hanya segelintir dari mereka yang benar-benar bisa menyentuh meteor, dan mereka akan hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Meskipun semua menteri adalah kultivator hebat, dan serangan mereka lebih fleksibel, jangkauan harta sihir mereka terbatas. Pikiran mereka juga dalam keadaan panik. Pada saat Li Qingshan memasuki jangkauan serangan, sudah terlambat. Akibatnya, mereka hanya bisa menyaksikan meteor itu jatuh dari langit. Jelas itu adalah target yang hidup, tetapi tidak ada seorang pun di kapal yang punya cara untuk melakukan serangan balik. Itu tampak seperti serangan frontal yang bodoh, tetapi itu adalah cara terbaik untuk keluar dari situasi ini. Pada saat ini, tidak seorang pun dapat menghentikannya. Dalam sekejap, meteor itu menghantam Kaisar Raja Naga. Retakan, kompas emas di tangan Zuo Long hancur. Penghalang emas itu tiba-tiba hancur, dan dengan suara keras, Li Qingshan jatuh dengan keras ke geladak. Sebuah lubang besar segera muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, gelombang kejut menyebar ke setiap sudut Kaisar Naga Raja. Kabin runtuh satu demi satu, dan miliaran serpihan kayu beterbangan di mana-mana. Tulang-tulang naga itu terpelintir dan patah, dan Raja Naga Kaisar yang besar hampir patah menjadi dua. Sayap Dewa Angin tiba-tiba terlipat, dan angin astral yang ganas bagaikan pedang tak terlihat, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Para menteri dan kultivator hebat menanggung beban terberat. Harta sihir pelindung mereka terkoyak oleh angin astral yang ganas, dan tubuh rapuh mereka langsung terpotong-potong menjadi daging cincang. Yuanying mereka ingin melarikan diri, tetapi juga tersedot ke dalam angin astral dan berubah menjadi abu. Hanya 7 atau 8 orang yang selamat. Dalam sekejap, Kaisar Naga Raja yang agung dan mewah hampir berubah menjadi reruntuhan, dan jatuh dengan cepat. Li Qingshan berdiri di tengah reruntuhan, mengangkat kepalanya, menatap Zuo Long, dan mengucapkan satu kata, "Enyahlah." Para petani hebat yang selamat dari musibah itu melarikan diri tanpa mempedulikan apapun. Astronomi mengambang. Chapter 1332. Tidak semua dari mereka pengecut. Mereka berkultivasi untuk umur panjang, bukan karena kesetiaan dan patriotisme. Selain itu, mereka belum pernah melihat Chuolong beberapa waktu lalu, jadi tidak ada kesetiaan yang perlu dibicarakan. Jika mereka lolos dari medan perang, mereka mungkin harus menghadapi kemarahan Chuolong nanti, tetapi dia tidak akan membunuh mereka. Jika mereka terus bertarung dengan Li Qingshan, hanya kematian yang menanti mereka. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, tentu lebih baik melarikan diri sejauh mungkin. Silong berkata dengan dingin, sampah akan tetap menjadi sampah. Sambil berteriak, cakar elang yang tajam menebas wajah Li Qingshan, secepat guntur dan setajam kilat. Li Qingshan tampaknya tidak menyadari keberadaannya dan tidak berniat menghindar. Dia hanya menatap Chuolong dengan kepala terangkat tinggi, tangan kanannya terbuka seperti cakar, dan niat membunuhnya mengembun. Meskipun dia tidak ingin membunuh ayah Gu Yanying dengan tangannya sendiri, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran hidup dan mati. Baiklah, kau bisa kembali. Perintah Chuolong. Elang itu terbang ke langit pada saat kritis, cakarnya yang tajam menyapu mata Li Qingshan. Jika ia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Chuolong tersenyum dan mendesah, aku tahu kamu tidak mau pergi ke alam manusia. Mulai sekarang, kamu bebas. Sang elang pun berubah kembali ke wujud manusia, berlutut dengan satu kaki, menatapnya dalam-dalam, lalu mengembangkan sayapnya dan terbang menjauh. Dalam sekejap, ia berubah menjadi titik hitam, tertanam di kedalaman langit biru. Di masa lalu, saat ia masih muda, ia ditemani oleh elang dan serigala, mencapai hegemoni di dunia. Sekarang, ketika serigala mati, elang terbang menjauh. Bahkan sebagai kaisar manusia, ada jejak kesepian di hatinya. Namun, ini adalah cara berkultivasi. Raja Naga Kekaisaran masih jatuh dengan cepat, serpihan dan kayu beterbangan di mana-mana. Chuolong kembali ke singgasana naga dan duduk, masih menunduk, Li Qingshan, aku memang meremehkanmu. Tetapi bahkan jika kamu menghancurkan perahu yang rusak ini, apa yang dapat kamu lakukan kepadaku? Pada saat yang sama, dia menggunakan segel giok naga sejati yang rusak untuk menekan setan di dalam dirinya. Di bawah pengaruh kehendak surga, setan dalam dirinya perlahan-lahan mulai tenang. Setan dalam dirinya perlahan-lahan mulai tenang, dan temperamen serta kultivasinya yang luar biasa pun mulai terlihat. Dan bagi seorang kultivator, ini adalah kekuatan sesungguhnya. Kamu akan segera tahu. Li Qingshan tersenyum dan mengoperasikan dunia kecil untuk memulihkan aura iblisnya. Di atas perahu tunggal yang jatuh dengan cepat ini, ada momen keheningan yang aneh. Pada saat berikutnya, mata Chuolong berkedip saat dia melihat ke arah timur dengan ekspresi terkejut. Di bawah terik matahari, burung rok mengembangkan sayapnya dan terbang sejauh 10.000 li. Chuolong tidak menyangka teknik pesona Su Mirao gagal menangkap Gu Yanying. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Gu Yanying akan dengan sukarela terjun ke dalam pertempuran yang mempertaruhkan nyawa ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu melakukannya.
Jika aku harus memilih antara dia dan rubah itu, aku pasti akan memilihnya. Itulah kekuatan cinta sejati. Biarkan aku bertanya, apakah kamu takut? Gu Yanying mendengar ini dari jauh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia teringat pemandangan yang dia lihat ketika dia terbang di atas gunung kepala naga, di bawah pohon anggur pendaki surga yang menghubungkan langit dan bumi, para pahlawan berkumpul di sekitar kuil surga. Di bawah kepemimpinan kaisar sebelumnya, mereka menyembah tubuh naga Chuo. Maka, ia menampakkan senyum penuh arti. Chuo Long tersenyum tipis dan tidak panik. Apakah menurutmu Kun Peng palsu dapat mengancam naga sejati? Anda mungkin tidak tahu, pemujaan kepada surga telah selesai. Apa? Hati Li Qingshan menegang. Pemujaan kepada surga telah dimulai saat aku berangkat. Saat aku kembali ke Gunung Kepala Naga, hasilnya sudah diputuskan. Chuo Long mengangkat tangan kanannya dan merentangkan jari-jarinya seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya. Kau masih ingin kembali? Li Qingshan melangkah melewati dek yang rusak dan berjalan menuju Chuo Long selangkah demi selangkah. Chuo Long menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Kau ingin menghentikanku. Kamu tidak berpikir aku akan memberimu kesempatan untuk menang, bukan? Aku ceritakan rencanaku kepadamu supaya kamu punya kesempatan untuk menghancurkannya, kecuali kamu bisa membalikkan aliran waktu. Bagaimana jika aku benar-benar bisa? Li Qingshan melirik Gu Yanying. Tidak peduli seberapa cepat roh yang Chuo Long, ia tidak akan bisa lebih cepat dari Kun Peng. Jika ia bisa mencapai Gunung Kepala Naga terlebih dahulu. Chuo Long mengikuti tatapan Li Qingshan dan meliriknya. Sebaiknya kau membuatnya sedikit lebih jelas. Aku sudah menempa ulang kuali Provinsi Frost 3 hari yang lalu. Aku sudah menghitung dengan cermat tanggal pernikahannya. Meskipun itu hanya pengganti. Namun, itu sudah cukup untuk menutupi kekurangan 9 kuali. Tahukah kau efek menggabungkan 9 kuali menjadi 1? Bahkan jika kau jatuh dari langit 100 kali, kau tetap tidak akan mampu menembus batas 9 wilayah Gunung Kepala Naga, apalagi dia. Dia hanya berdiri dari singgasana dan hampir berhadapan langsung dengan Li Qingshan. Mata emasnya berputar, seolah-olah dia sedang mengamati ekspresi pecundang. Namun, yang membuatnya kecewa, dia tidak melihat ekspresi frustrasi atau putus asa. Akui saja, tidak peduli berapa banyak trik yang kau mainkan di Istana Jasper, semuanya sia-sia. Dari awal hingga akhir, satu-satunya yang bisa mengancamku adalah Mirao. Kau menyelamatkanku di saat yang paling kritis. Tidakkah kau pikir itu ironis? Hentikan omong kosongmu, makan tinjuku. Tinju Li Qingshan menghantam dada Chuo Long, tetapi dia sama sekali tidak tampak senang. Chuo Long lah yang mengambil inisiatif mengubah bentuk roh yangnya, membuka lubang besar di dadanya. Dia telah melampaui batas kemampuan tubuh manusia. Bahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia memiliki banyak sekali trik. Bayangan Kun Peng menyelimuti dirinya, dan Raja Naga Kaisar, yang hancur juga jatuh ke tanah. Coba hentikan aku. Ledakan, kata Chuo Long. Tungku inti, Raja Naga Kaisar, meledak, seketika melepaskan energi murni yang merusak dan melahap semua yang ada di sekitarnya. Li Qingshan tidak punya pilihan selain melebarkan sayapnya dan terbang tinggi untuk menghindari ujung yang tajam. Dia kehilangan jejak Chuo Long. Cahaya mistik menerangi semua. Potongan-potongan mistik armor bersinar sejauh 1000 mil. Dia segera menemukan bahwa Chuo Long telah menyelam jauh ke dalam tanah dan terbang menuju Gunung Kepala Naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Qingshan telah menggunakan jurus ini untuk melarikan diri lebih dari sekali, tetapi dia agak tidak berdaya saat ini. Dia tidak dapat mengimbangi kecepatan Chuo Long, dan Gu Yanying tidak dapat menembus jutaan ton tanah dan batu untuk menarik Chuo Long keluar. Sangat sulit bagi para kultivator untuk menentukan hidup dan mati. Siapa yang bisa menghentikan roh yang agar tidak melarikan diri? Apa yang harus kita lakukan? Luo Hou Xiaoming melepaskan ketapel dan tidak memaksakan diri untuk menembak. Li Qingshan terdiam sejenak, karena Luo Hou Xiaoming juga menanyakan hal ini, sudah jelas sikap dan penilaiannya. Saat ini, pergi sudah menjadi pilihan terbaik. Mereka akan bertarung hingga seri, dan bahkan bisa dikatakan mereka memiliki sedikit keuntungan. Begitu Chuo Long menyelesaikan pengorbanannya, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak akan terlalu besar untuk diimbangi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Namun, dia benar-benar tidak mau memilih untuk mundur. Pertarungan ini tidak hanya menyangkut dirinya sendiri. Gu Yanying tiba-tiba berkata, ayo pergi ke Gunung Kepala Naga. Mengenai pengorbanan, Little N dan aku sudah punya rencana untuk mengatasinya. Kamu, Li Qingshan sangat terkejut. Dia dan Luo Hou Xiaoming saling memandang dengan cemas. Kapan mereka menjadi begitu dekat? N kecil mengangguk sedikit dan menggerutu. Gu Yanying berkata sambil tersenyum, itu hanya rencana yang tidak bisa dilakukan. Tidak ada jaminan keberhasilan. Untuk mencegah Chuo Long merasakannya, semakin banyak orang mengetahuinya. Namun sekarang tampaknya cukup efektif. Apakah Anda masih ingat murid tertua saya? Chapter 1333. Li Qingshan mengerutkan kening. Tidak banyak orang atau hal yang bisa membuatnya mengerutkan kening sekarang, tetapi Qian Rongzi selalu menjadi yang nomor satu. Jujur saja, tidak ada kebencian mendalam yang perlu disebutkan, tapi dia secara naluriah merasa jijik. Tetapi dia harus mengakui bahwa setelah mendengar nama ini, entah mengapa dia menjadi lebih percaya diri dengan rencana Gu Yanying, tetapi dia juga merasa sangat tidak nyaman. Luo Hou Xiaoming penasaran. Siapa yang kamu bicarakan? Kita tunggu sampai Gunung Kepala Naga. Kun Peng mengembangkan sayapnya dan menyapu Li Qingshan dan yang lainnya ke arah angin, terbang menuju Gunung Kepala Naga sambil bersiul. Li Qingshan berkata, dia hanya seorang kultivator inti emas. Beberapa bulan yang lalu, dia telah menjalani kesengsaraan surgawinya yang ketiga. Dia hanya seorang kultivator jiwa baru lahir. Li Qingshan telah membunuh banyak orang setingkat ini. Sekarang,
Hanya dengan tatapan tajam, dia mungkin bisa menakuti dua pengecut hingga mati. Namun, dia tidak terkejut dengan kecepatan kultivasi Qian Rongxi. Murid tertua saya adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Dia mengendalikan pohon anggur pendaki surga yang menghubungkan alam fana dan 9 provinsi. Reinkarnasi makhluk surgawi, mungkinkah? Sebuah ide terlintas di benak Li Qingshan. Ia teringat pada makhluk surgawi yang bereinkarnasi bernama Cutian, dan kemudian berubah menjadi Lin Xuan. Dalam hal ini, masuk akal jika kecepatan kultivasi Qian Rongxi meningkat pesat. Tiba-tiba, pikiran lain muncul di benaknya. Lin Xuan mungkin juga telah jatuh ke tangannya. Pohon anggur pendaki langit bukan milik 9 negara, jadi pastilah itu adalah pion yang diatur oleh Naga Chuo untuk membuka jalan antara 9 negara dan dunia manusia. Orang itu seharusnya adalah Cutian, tetapi dia dengan bodohnya terjerat dengannya dan hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, dia berubah menjadi Lin Xuan, tetapi tampaknya dia tidak hanya tidak berhasil membalas dendam, tetapi dia juga digantikan. Gu Yanying berkata, itu saja. Li Qingshan mencibir dan berkata, jadi bisa dikatakan, jika bukan karena dia, aku akan membunuhnya. Gu Yilong tidak bisa turun. Tentu saja, dia juga tahu bahwa kata-katanya agak tidak masuk akal. Sebaliknya, jika bukan karena dia, Hu Yilong sudah pasti turun sejak lama. Itulah sebabnya dia begitu aneh. Orang biasa akan merahasiakan harta karun langka seperti itu. Mengapa dia berinisiatif untuk mendatangi rumah Chuolong dan memancing musuh yang sangat kuat? Selama Chuolong merasakan sesuatu, dia akan mati tanpa dikubur. Ia bagaikan seekor ular rakus yang diliputi kebencian gila dan menelan apa saja yang bisa ditelannya, sama sekali tidak peduli apakah ia akan membengkak hingga mati atau tidak. Beberapa orang hidup untuk membakar dunia. Gu Yanying mengangkat bahu. Bahkan bencana alam seperti Su Minrao yang memiliki kekuatan luar biasa besar tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia masih memiliki hati yang penuh rasa hormat dan menempatkan pelestarian diri sebagai prioritas utamanya. Akan tetapi, mungkin justru karena kelahirannya yang mulia dan pengetahuannya yang luas, ia memiliki banyak keraguan. Luo Hou Xiaoming menjadi semakin penasaran. Jika memang begitu, dia benar-benar cocok untuk berkultivasi di wilayah iblis. Mungkin dia akan menjadi yang terpilih. Ada begitu banyak orang gila di dunia ini. Dia melirik Gu Yanying, Li Qingshan, dan Little N. Tidak heran dia merasa bahwa dia menjadi semakin normal. Kun Peng mengembangkan sayapnya sejauh ribuan mil. Saat mereka berbicara, gunung kepala naga berada tepat di depan mereka. Mereka bahkan lebih cepat daripada Hu Yilong. Terbang di bawah tanah memang aman. Tidak segembira terbang di angkasa. Ratusan kultivator hebat dan puluhan raja monster berkumpul di puncak gunung. Mereka menyembah altar surga. Ketika mereka melihat sosok besar Kun Peng, ekspresi mereka berubah. Apakah Hu Yilong kalah? Teruslah menyembah surga, jangan terganggu. Kaisar Xia Agung sebelumnya memerintahkan. Dia juga merasakan pikirannya menjadi tegang. Pada saat ini, cahaya keemasan menyapu tanah. Raungan naga terdengar dari kaki gunung. Hu Yilong bergegas keluar dari tanah dan terbang menuju puncak. Li Qingshan melompat maju. Dia menggenggam erat tanah kehidupan 9 surga di tangan kanannya dan meninju keluar. Tidak ada ledakan, tidak ada kehancuran. Tinjunya diblokir oleh penghalang tak terlihat. Lapisan riak muncul di kehampaan, tetapi langsung menghilang. Dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Di sekeliling altar surga disusun 9 kuali. Mereka adalah 9 kuali benua yang terbentuk dengan menggabungkan segel dewa dunia. Bukan hanya kuali prefektur Suang yang ditempa ulang, tetapi bahkan kuali besar yang dilahap Raja Pohon Beringin saat itu juga ditempa ulang. 9 pilar cahaya melesat keluar dari 9 kuali, mengaduk angin dan awan, lalu melesat ke langit. Mereka mengelilingi tanaman merambat langit di tengah, seperti pilar menjulang yang menopang langit. Mereka juga beresonansi satu sama lain, aura mereka terhubung, membentuk keseluruhan yang tidak bisa dihancurkan. Penghalang 9 benua, hati Li Qingshan mencelos. Ini bukan lagi formasi susunan seorang kultivator. Sebaliknya, ini adalah formasi susunan langit dan bumi yang memadatkan hukum-hukum dunia ini. Jika dia ingin menghancurkan penghalang ini, dia harus mengalahkan dunia ini. Bagus sekali, kau benar-benar datang. Kalau begitu, kau akan mati di sini. Hu Yilong tersenyum pada Li Qingshan. Dia masih memiliki ekspresi percaya diri karena telah mengendalikan segalanya, tetapi ada juga sedikit rasa puas diri karena menang. Pada tahap ini, pemujaan terhadap surga sebenarnya telah selesai. Segel dewa yang lahir dari langit dan bumi adalah jembatan antara semua makhluk hidup dan dunia. 9 kuali yang ditempa oleh segel dewa bahkan lebih penting bagi negara. Tanpa 9 kuali, tidak peduli berapa banyak hati orang yang telah dimenangkannya, semuanya akan sia-sia. Dia tidak akan mampu mengubahnya menjadi kekuatan nyata, dan dia tidak akan mampu sepenuhnya mematahkan batasan hukum langit dan bumi, bahkan jika dia bertarung melawan Raja Iblis yang akan menghancurkan dunia. Hanya dengan mengumpulkan hati semua makhluk hidup dan membuat keinginannya mendengarkan surga, membalikkan keinginan surga, barulah ia dapat mencapai kesatuan surga dan manusia, yang memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan sejati penguasa manusia. Tidak, bukan hanya itu, kekuatan yang dilepaskannya di dunia ini akan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada di alam manusia, menghancurkan Li Qingshan dan yang lainnya. Di bawah tatapan semua orang, Hu Yilong melewati kerumunan dan menaiki altar surga. Dalam sekejap, roh jahat di dalam dirinya menghilang tanpa jejak. Kehendak semua makhluk hidup sudah cukup untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan kehendak surga membuatnya sangat tenang, tidak lagi mengalami fluktuasi emosi. Dia adalah penguasa dunia, putra surga. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dan semuanya akan mengikuti keinginannya. Li Qingshan menatap ke kejauhan, tetapi dia tidak melihat jejak Qian Rongxi.
Kemana dia lari? Tentu saja dia tidak lari karena takut. Secara kebetulan, pertanyaan yang sama muncul dalam hati Huilong. Tiba-tiba, perasaan tidak enak yang kuat menusuk hatinya bagai anak panah yang tajam. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Itulah persepsi surgawi, dan itu juga persepsi yang dia, sebagai penguasa manusia, miliki. Semenjak dia datang ke dunia ini, dia telah menaruh hampir seluruh perhatiannya pada Li Qingshan, berpikir siang dan malam tentang bagaimana cara menghadapinya. Di waktu lain, dia juga sangat sibuk. Menempa ulang kuali 9 negara dan memahami hukum langit dan bumi adalah hal yang sangat melelahkan. Dia juga harus menyelidiki sekelompok pejabat dan memikirkan rencana setelah kembali ke alam manusia. Tanpa disadari, dia telah mengabaikan orang yang paling penting. Itu karena orang itulah yang telah membantunya menyelesaikan tugas besarnya, membuka jalan antara 9 negara dan alam manusia. Itu karena kultivasi orang itu jauh di bawahnya, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Mungkin juga karena kehendak langit yang telah membutakan indranya, dan baru pada saat inilah ia memperoleh kembali sedikit kejelasan. Dia, yang seharusnya menjaga altar surga dan mengendalikan tanaman panjat langit, di mana dia sekarang. Pikiran yang lebih mengerikan muncul. Sampai saat ini, dia tidak bisa merasakan tubuh naga sejati, yang sangat dekat dengannya. Meskipun roh yang telah meninggalkan tubuhnya, ia masih memiliki hubungan halus dengan tubuh fisik. Memasuki istana giok halus dan menaikkan batas 9 negara akan memengaruhi hubungan ini, tetapi situasi saat ini terlalu aneh. Dia tidak lagi mempedulikan sikap sang penguasa manusia, dan menerkam tubuh naga sejatinya ke singgasana naga. Saat ujung jarinya menyentuh tubuh fisik itu, tubuh itu pun hancur. Itu hanyalah cangkang kosong, dan di dalamnya terdapat tanaman merambat yang rapat dan meliuk-liuk seperti ribuan ular kecil. Chapter 1334. Matahari sudah tinggi di langit, dan langit cerah. Di puncak gunung, ada keheningan di sekitar altar. Segala macam ekspresi membeku di wajah mereka, seolah-olah mereka adalah topeng lucu. Chuolong tercengang. Baginya, kehilangan tubuh fisiknya adalah kehilangan yang tak tertahankan. Meskipun itu hanya tubuh fana yang rapuh, itu tetap penting untuk kultivasinya. Terlebih lagi, itu adalah tubuh naga sejati yang telah ia kultivasi dengan susah payah. Dia tidak meninggalkan tubuhnya di sini tanpa persiapan apapun. Sebaliknya, dia telah menyiapkan segala macam tindakan pertahanan. Bahkan jika Li Qingshan tiba-tiba menyerangnya, dia tidak akan terluka sedikitpun. Namun, dia telah mengabaikan tanaman merambat langit yang dapat menembus kehampaan. Ia menembus seluruh pertahanannya inci demi inci, menguras seluruh saripati darahnya sedikit demi sedikit. Tanaman merambat yang hijau dan lembut itu membentuk wajah seorang wanita. Dia berkata, "Yang mulia, Anda kembali. Lihatlah ekspresimu sekarang. Lucu sekali. Apakah sesuatu yang buruk terjadi padamu?" Hehehehe. Dia tidak pergi. Gu Yanying sedikit terkejut. Setelah melakukan hal seperti itu, dia tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan berani memprovokasi Chuolong. Seolah-olah dia akan menghadapi kemarahan Chuolong sendirian. Itu Qian Rongxi. Sungguh menarik. Lo Hou Xiaoming sangat tertarik. Memanfaatkan fakta bahwa Chuolong berada di istana Jasper Jade dan telah kehilangan koneksi dengan tubuh fisiknya, bukanlah hal yang sulit baginya untuk menjebaknya. Untuk berani memprovokasinya seperti ini, seseorang harus memiliki keberanian yang luar biasa. Di dunia kultivasi, ada hierarki yang ketat. Mereka yang lebih rendah secara naluriah akan takut pada mereka yang lebih unggul. Bahkan jika mereka tidak terkalahkan, mereka akan tetap gemetar ketakutan. Dan dia harus tahu betul bahwa satu pohon panjat langit saja tidak cukup untuk melindungi nyawanya. Tawa tajam yang dipenuhi dengan kebencian mengejutkan Chuolong. Dengan kilatan cahaya keemasan, cahaya itu setajam pedang dan memotong wajahnya. Dia berteriak dengan marah, "Qian Rongxi, apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Seolah menjawab pertanyaannya, terdengar seruan di sekitar altar. Mantan Kaisar Xia Agung merasakan sakit di kakinya. Sakitnya sangat ringan sehingga sulit untuk dirasakan. Namun, itu menembus artefak pelindung dan tubuhnya yang kuat. Ia merasuk jauh ke dalam jiwanya dan mendekati jiwanya yang baru lahir. Dalam sekejap, dia seperti balon yang tertusuk jarum. Esensi, ki, dan jiwanya melonjak keluar tak terkendali dari lubang jarum. Dia merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejauh mata memandang, ribuan tumbuhan merambat menjulur keluar dari tanah. Mereka meregang, melilit, terjerat, dan menembus seperti sekelompok ular yang menari liar. Di antara mereka ada banyak wajah yang ketakutan. Ternyata tanaman merambat itu telah menutupi tanah di sekitar kuil surga. Ini bukan lagi tempat khidmat untuk menyembah surga, tetapi perangkap yang mengerikan. Sampai batas tertentu, Chuolong adalah orang yang telah memasang perangkap ini. Cutian lahir bersama tanaman merambat langit, dan ketika diambil oleh Qian Rongxi, tanaman itu baru tumbuh menjadi bonsai setelah lebih dari 20 tahun. Tentu saja, karena sebagian besar energi spiritual murni yang diambil dari alam fana digunakan olehnya untuk berkultivasi. Namun, hal itu juga menunjukkan betapa banyak sumber daya yang dibutuhkan Sky Climbing Fin. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, itu bahkan akan tampak sedikit tidak berguna. Jika bukan karena persiapan selama 5.000 tahun dari dinasti Xia besar, akan dibutuhkan hampir seluruh sumber daya negara untuk mengairinya. Bahkan setelah 1000 tahun lagi, ia tidak akan mampu tumbuh hingga tingkat tersebut. Bahkan, ia mungkin akan mandek. Tidak peduli seberapa murni energi spiritual yang diekstraksi, itu masih terbatas. Rumput aneh yang dapat menembus batas dan terhubung dengan dunia ini, begitu tumbuh besar, tentu saja bukan bunga yang aman dan tidak berbahaya untuk dinikmati manusia. Darah segar berceceran, dan Raja Bangau awan bayangan dengan tegas memotong kakinya. Dengan teriakan bangau, ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit.
Tepat saat terbang ke udara, sebatang tanaman merambat menembus kekosongan. Itu menusuk dadanya. Raja Donglu mengaktifkan pedang panjang di pinggangnya, dan cahaya tajam itu seperti genangan air bening. Sekali lihat, jelaslah bahwa itu bukan harta karun sihir biasa. Pedang itu menebas tanaman merambat itu, tetapi bilahnya menembusnya dengan mulus, tidak melukainya sama sekali. Keberadaan pohon anggur pendaki langit itu antara nyata dan palsu. Chuolong harus mengandalkan roh yangnya untuk menghancurkannya. Namun, para pembudidaya tidak memiliki metode seperti itu. Bahkan tanaman merambat yang tipis tidak dapat dirobek, juga tidak dapat dipotong. Pedang dan harta sihir tidak dapat menyentuhnya, dan kekuatan supranatural serta mantra tidak dapat melukainya. Begitu para pembudidaya yang kuat itu jatuh ke dalam cakar dan giginya, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tanpa disadari, tanaman merambat itu telah menutupi langit, ingin menangkap semua orang dan setan yang turut serta melakukan pemujaan. Chuolong sebenarnya tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Bahkan keturunannya sendiri terpisah oleh banyak generasi. Ia memusatkan seluruh perhatiannya pada 9 kuali, yang merupakan kunci pemujaan ini. Bahkan jika ia kehilangan tubuh fisiknya, roh yang masih dapat menyelesaikan langkah terakhir pemujaan. Namun, kenyataan pahit itu tidak memberinya sedikit pun keberuntungan. Pilar-pilar cahaya itu dengan cepat meredup, dan benang-benang sulur terjalin di dalam kuali, menembus badan kuali, hanya untuk sesaat. Harapan semua makhluk hidup berkumpul di sepanjang jalinan sulur menuju batang utama pohon anggur pendaki langit. Ada sosok manusia samar di dalamnya, dengan panik mencuri buah kemenangan pemujaan ini. Apa yang disebut jantung semua makhluk hidup selalu digunakan oleh orang-orang yang ambisius. Misteri dan ketidakpastian hati manusia jauh melampaui keinginan surga. Chuolong merasa pusing, dan perasaan, menyatu dengan surga, perlahan-lahan meninggalkannya. Dia sangat merasakan perasaan Raja Pohon Beringin hari itu, semua rencana dan rencana telah berubah menjadi sia-sia pada saat mereka akan melihat cahaya hari. Seolah-olah dia hanya selangkah lagi dari puncak gunung, tetapi telah melangkah ke jurang. Rasa kehilangan yang kuat ini cukup untuk membuatnya gila. Meskipun dia tidak menjadi gila, setan dalam hatinya berkobar-kobar. Keengganan, penyesalan, kebencian, kesedihan, segala macam emosi negatif datang silih berganti. Hehehe, sekarang, akulah putra takdir, penguasa semua makhluk hidup. Kalian semua, pergilah ke neraka. Pohon anggur pemanjat langit bagaikan ular hijau yang meliuk-liuk. Tawa gila Qian Rongzi memenuhi seluruh gunung kepala naga. Para pembudidaya hebat dengan bakat luar biasa, anggota keluarga kekaisaran yang mulia, dan Raja Daemon yang mendominasi dunia semuanya bersujud di bawah kakinya, berjuang dengan susah payah. Li Qingshan mengerutkan kening, mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Namun, pada saat itu hanya sebuah bukit kecil, tetapi sekarang menjadi puncak dari seluruh 9 negara. Bahkan kaisar manusia yang agung dan perkasa telah diracuni olehnya dan menderita kerugian besar. Wanita jalang, kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kau bersembunyi di pohon panjat langit. Chuolong meraung marah, dan bagaikan pisau, dia memotong batang utama tanaman merambat langit. Meskipun tanaman merambat langit itu mengerikan, dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar, ia sama lemahnya dengan tanaman biasa. Dia dengan mudah meraih Qian Rongzi yang bersembunyi di dalam, dan merasakan aura yang familiar dari tubuhnya. Itu adalah True Dragon Bloodline miliknya. Karena dia tidak bisa mencernanya, 2 tanduk naga menonjol dari atas kepalanya, dan tubuhnya ditutupi sisik. Namun, matanya, bukan mata naga, lebih seperti mata ular, menatap Chuolong dengan kejam. Dia menjadi semakin marah, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Daging dan darahnya berterbangan kemana-mana, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa sosok manusia berdarah. Banyak ular cantik merangkak keluar darinya, tampak sangat jelek. N kecil tidak berekspresi apa-apa, dan dia memegang gagang pedangnya erat-erat. Li Qingshan mendesah dalam hatinya. Ia merasa bahwa anak-anak semakin sulit dipahami seiring bertambahnya usia. Meskipun dia tidak menyukai Qian Rongzi, dia tetaplah orang yang dapat membedakan antara kebaikan dan kebencian, dan tidak akan membiarkannya mati. Akan tetapi, bahkan tanpa penghalang dari 9 negara, mereka tidak dapat mengambilnya dari Chuolong. Namun, tawanya tidak berhenti sejenak. Sebaliknya, tawanya menjadi lebih gembira, dan dia mendesak, cepat, bunuh aku. Aku memiliki garis keturunan naga sejati, luka kecil ini tidak berarti apa-apa. Suaranya rendah, bagaikan seekor ular yang mendesis, jika kau membunuhku, tanaman merambat langit ini akan layu, dan kau tidak akan bisa kembali ke alam manusia, dan kau akan ditolak keras oleh dunia ini. Jika kau membunuhku, putra naga sejati dari surga, kau akan dianggap sebagai musuh oleh kehendak surgawi, dan situasinya akan semakin mengkhawatirkan. Kau akan membiarkan Li Qingshan memanfaatkannya. Sky Climbing Fin memainkan peran yang sama dengan Sky Reaching Ghost Tower, dan keduanya dapat memungkinkan keberadaan di luar batas dunia ini untuk datang ke 9 negara. Akan tetapi, Kaisar Li tidak dapat meninggalkan menara hantu pencapai langit, sedangkan Chuolong menggunakan segala macam metode dan keuntungan terlahir di dunia ini untuk hampir mengubah dunia ini menjadi tamannya sendiri. Namun, Qian Rongzi setara dengan menggantikan Chuolong untuk menyelesaikan pengorbanan dan menjadi putra surgawi sejati. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk digunakan, dia masih diberkati oleh kehendak surgawi, dan membunuhnya akan menjadi pembalasan. Chuolong gemetar seluruh tubuhnya. Dia tentu saja mengerti hal ini, jadi dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, hatinya malah lebih tertekan daripada saat ini, dan dia hampir memuntahkan darah. Setan dalam hatinya menjadi semakin kuat, dan ada tanda-tanda penyimpangan Qi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kehendak surgawi mulai berubah, dan kekuatannya juga ditekan. Jika ini terus berlanjut, bukan berarti dia akan meledak dan mati saat bertarung dengan Li Qingshan dan yang lainnya, dan jiwanya akan hancur.
Berani sekali wanita jalang sepertimu menelan dagingku dan merusak rencana besarku. Kau mengambil milikku, kembalikan padaku. Dengan sedikit kejelasan di benaknya, dia melemparkan roh yang ke tubuh Qian Rongxi. Selama dia berhasil mengambil tubuhnya, dia akan tetap menjadi putra naga sejati dari surga, dan semua kesalahannya akan diperbaiki. Chapter 1335. Chuolong melemparkan seluruh roh yang miliknya ke dalam tubuh Qian Rongxi. Proses kepemilikannya berjalan sangat lancar. Bahkan kehendak surgawi tidak dapat menghentikannya sama sekali. Wanita jalang itu berani menggunakan tanaman memanjat langit untuk melahap daging dan darahku, tapi dia tidak bisa mencernanya sama sekali. Dia pikir dia bisa mengancamku dengan mandat surga, tetapi dia tidak tahu bahwa semua makhluk hidup memanggil namaku. Dia begitu bodoh hingga menggali kuburnya sendiri. Seperti seorang raja yang kembali, dia tidak menemui perlawanan kemanapun dia pergi. Tak lama kemudian, dia sampai di ibu kota kerajaan. Yang tersisa hanyalah membunuh pencuri yang telah mencuri kerajaan. Proses ini memakan waktu kurang dari 1 tarikan napas. Kinaga emas merasuki setiap inci daging dan darahnya, setiap tulang, dan setiap meridian. Seolah-olah pasukan kaisar telah memulihkan dunia, dan pada akhirnya, hanya ada satu kota yang sepi yang tersisa, jiwa baru lahirnya, tetapi itu bukan dalam bentuk bayi, tetapi ular berbisa yang genit. Kepala ular itu menggigit ekor ular itu, membentuk cincin seolah-olah ingin melahapnya. Chuolong bangga dengan pengetahuannya yang luas, tetapi dia belum pernah melihat Nas Chen Sol yang tampak seaneh itu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana semua itu berkat dia sehingga dia mampu mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga dengan begitu cepat, dia menjadi semakin marah di dalam hatinya, dan dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkannya segera. Ini tidak diragukan lagi adalah cara tercepat untuk merebut tubuhnya. Tetapi itu sama saja dengan dia membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sekarang dia memiliki mandat surga dan perlindungan dari semua makhluk hidup. Siapapun yang membunuhnya, mereka akan menderita serangan balasan yang keras. Bukan saja ia akan kehilangan mandat langit, tetapi tubuhnya juga akan berada di ambang kehancuran. Tanaman merambat pendaki langit juga tidak akan langsung menerimanya sebagai tuan barunya. Li Qingshan dan yang lainnya menatapnya dengan penuh nafsu di luar. Ini adalah hasil yang tidak dapat ia tanggung. Hanya dengan melahap dan mencerna Nas Chen Sol miliknya, ia dapat menggantikannya. Ular neraka itu meliriknya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya dingin dan jejak kegilaan yang tak bisa disembunyikan. Chuolong takut dia akan menjadi gila dan menghancurkan jiwa barunya, jadi roh yangnya segera berkumpul seperti sejuta pasukan. Berbalut baju besi emas, dia membunuh dan menerobos masuk ke ibu kota. Pada saat ini, ular neraka mulai berputar, membentuk pusaran besar di tengahnya, menyedot roh yang milik Chuolong. Dengan perubahan cahaya dan bayangan, roh yang Chuolong mengembun menjadi bentuk manusia. Menginjak rawa berlumpur, Xiao Chen melihat sekeliling dengan bingung. Di bawah langit yang berkabut, ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan berguling-guling di rawa, saling melahap, dan suara mendesis terdengar di telinga, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Neraka ular, bagaimana mungkin Chuolong tidak pernah mendengar tentang neraka ular berbisa di alam neraka? Dia bahkan lebih mengenal ilustrasi sutra neraka, tetapi itu tidak cukup untuk menghilangkan keterkejutannya saat ini. Atau dapat dikatakan bahwa justru karena dia jelas maka dia tidak dapat mengerti. Dia benar-benar memasukkan neraka ular berbisa ke dalam jiwa baru lahirnya. Pengikut legalis biasa meminjam kekuatan neraka. Beberapa orang idiot yang berhasrat meraih kesuksesan cepat akan menyiksa diri mereka sendiri dengan siksaan neraka agar kemauan mereka terasah dan jiwa mereka murni, namun kebanyakan dari mereka mati karena kegilaan. Namun, dibandingkan dengannya, orang-orang itu semuanya adalah orang biasa. Untuk melampaui batasan bakat, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika mereka benar-benar mencapai levelnya, mereka akan tetap bekerja keras untuk menjadi sipir penjara. Lagi pula, tak seorang pun mengejar keabadian hanya untuk menanggung sakitnya neraka. Dia hampir saja melemparkan dirinya ke dalam neraka yang dalam. Dimanapun dia berada, itu setara dengan neraka ular berbisa. Siang dan malam, tanpa istirahat, tanpa sedetik pun istirahat. Begitu dia naik, dia akan langsung jatuh ke neraka ular. Tidak mengherankan jika dia masih bisa tersenyum bahkan setelah dipotong menjadi ribuan bagian. Dibandingkan dengan rasa sakit seperti ini, tidak peduli siksaan macam apa yang diderita tubuh fisiknya, itu tidak akan mampu menahannya. Itu semua adalah hal-hal yang tidak penting. Dibunuh hanyalah sebuah bentuk kelegaan. Orang gila ini, Chuolong menggertakkan giginya. Dengan cara ini, jika dia ingin melahap Nas Chen Sol miliknya, dia harus menanggung beban Viper Hell ini sebagai gantinya. Sekalipun dia adalah penguasa manusia yang bermartabat, dia tidak bisa dengan mudah memutuskan hubungannya dengan alam neraka. Cepat, ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Luo Hou Xiaoming menarik ketapel, dan langit menjadi gelap. Kerikil itu menembus batas 9 negara, meninggalkan spiral hitam. Kekuatan yang terkandung dalam 9 kuali hampir sepenuhnya terkuras oleh tanaman merambat langit. Setelah mengalami pukulan seperti itu, ia tidak dapat lagi bertahan. Kuali negara bagian Frost yang telah ditempa belum lama ini hancur dengan suara keras, dan batas 9 negara menghilang. Setelah melahap sekelompok kultivator dan raja monster, tanaman merambat pendaki langit terus tumbuh. Seperti jaring hijau, hampir sepenuhnya menyelimuti puncak gunung. Li Qingshan mengacungkan pedang bunga layu ujung jalan, dan dalam sekejap mata, pola pedang menyerupai bunga menutupi tubuhnya. Ia menyatu dengan pedang itu, dan berubah menjadi cahaya pedang yang berputar dan mekar. Kemanapun pedang itu lewat, tanaman merambat itu patah, dan sebuah jalan pun terbuka. Ketika dia tiba di depan Qian Rongxi, dia berhenti, dan bilah tajam itu berhenti di atas kepalanya. Luo Hou Xiaoming mendesak, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Jiwa baru lahirnya tidak dapat mengalahkan roh yang
Begitu naga penyu berhasil menguasai tubuhnya, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Biarkan aku yang melakukannya. N kecil berjalan keluar dari belakang Li Qingshan. Dia setenang bayangannya. Dia perlahan melambaikan pedang pembunuh Buddha di tangannya dan mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, pedang ini lebih efektif daripada pedang bunga pudar akhir. Li Qingshan memegang pergelangan tangannya, menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata sambil tersenyum, jarang sekali melihat seseorang yang tidak ingin kamu bunuh. Lagi pula, aku tidak ingin menanggung reputasi buruk karena menggigit tangan yang memberiku makan. Orang macam apa aku ini yang memintamu membantuku membunuh seseorang? Jika semua usahaku sebelumnya sia-sia, biarlah. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Tidak peduli seberapa besar dia membenci Qian Rongzi, dia telah banyak membantunya kali ini. Dia tidak akan pernah memanfaatkannya dan membunuhnya saat ini. Luo Hou Xiaoming ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir 2 kali. Dia juga merasa sedikit aneh di hatinya. Secara logika, dengan celah antara roh yang dan jiwa baru lahir, kepemilikan dapat diselesaikan dalam sekejap. Wanita bernama Qian Rongzi ini tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Namun, beberapa napas telah berlalu, dan dia masih dalam kebuntuan. Apakah itu karena berkah dari surga? Gu Yanying berkata sambil tersenyum, kalian berdua ada benarnya. Muridku selalu gigih dan jahat. Karena dia berani tinggal di sini untuk menghadapi naga penyu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Tidak akan mudah baginya untuk diambil alih, tetapi menurutku dia tidak punya peluang untuk menang. Begitu naga penyu berhasil mengambil alih, itu akan merepotkan. Mengapa kita tidak membantunya dan menghancurkan naga penyu di tubuhnya? Jika memang tidak berhasil, kami akan berusaha sekuat tenaga. Saat Turtle Dragon berhasil mengambil alih, kami akan menyerang lebih dulu dan menang. Ide bagus. Mata Li Qingshan berbinar. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Turtle Dragon, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Keempatnya berdiri di sekitar Qian Rongzi. Tanaman merambat langit melilit mereka ke segala arah, tetapi tidak sampai ke arah mereka. Namun, tanaman merambat langit telah kehilangan kendali, sehingga mereka hanya memiliki naluri untuk menjerat dan melahap. Mereka sudah siap untuk ini. Little N melambaikan tangannya, dan api sama di tulang putih menyala dengan ganas, menyelimuti mereka semua dalam api. Tanaman merambat itu menyusut begitu mereka bersentuhan dengan tanaman merambat itu, tidak lagi mendekati mereka. Dia lalu melemparkan pedang abadi yang terbengkalai, dan cahaya pedang yang berkelok-kelok menembus awan, memotong bagian atas tanaman merambat surga. Dalam sekejap, 9 provinsi dan alam manusia terpisah sekali lagi. Lakukan. Li Qingshan menepukkan telapak tangannya di atas kepala Qian Rongzi. Kura-kura roh itu muncul samar-samar, menekannya dengan keras. Gu Yanying memanifestasikan neraka angin panas, dan angin panas menyerbu ke dalam tubuh Qian Rongzi. Chapter 1336. Melihat neraka ular berbisa, Chuolong tahu itu tidak baik. Waktu yang dibutuhkan untuk melahap Yuanying sama sekali berbeda dari neraka sekecil itu. Dengan keunggulan mutlak dari roh yangnya, yang pertama hanya memerlukan waktu sesaat, dan sisanya tidak lebih dari sekadar pencernaan yang lambat. Yang terakhir tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia telah ditipu oleh wanita jalang ini lagi? Dia ragu-ragu sejenak. Batas wilayah 9 wilayah tidak dapat bertahan terlalu lama. Jika dia tidak dapat menguasainya secepat mungkin, dan Li Qingshan dan yang lainnya menerobos masuk, dia akan ditangkap seperti kura-kura dalam toples. Namun, jika dia menyerah begitu saja, dia sama sekali tidak rela. Terlebih lagi, tanpa perlindungan dari batas wilayah 9 wilayah, tanaman merambat langit pasti tidak akan mampu menahan kehancuran Li Qingshan dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menghentikan proses kepemilikan. Sebaliknya, dia mengecilkan semua kekuatan roh yang dan diam-diam menjelajahi situasi di luar. Seekor ular berbisa menggeliat di rawa, dan sisiknya yang hitam dan merah saling bertautan, sangat cemerlang. Ular itu berkata dalam bahasa manusia, "His, yang mulia benar-benar pandai merencanakan." Chuolong menatapnya dengan dingin. Beraninya aku membandingkan dirimu denganku. Kau ingin mereka membunuhku. Ular berbisa itu menjulurkan lidahnya yang merah menyala, mendesis seolah-olah sedang tertawa aneh. Ternyata Chuolong tahu bahwa ia tidak dapat menguasainya dalam waktu singkat, jadi ia hanya mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Jika Li Qingshan dan yang lainnya mengira dia sedang dalam proses kerasukan dan membunuhnya tanpa ampun, itu sama saja dengan membunuh putra langit dengan tangan mereka sendiri. Roh yangnya hanya bersembunyi di sini, jadi tidak akan terluka sama sekali. Dia juga bisa memanfaatkan fakta bahwa mereka sedang menderita serangan balik dari mandat surga untuk melancarkan serangan mendadak. Mendengar ini, hatinya bergetar. Dia tidak hanya menyegel semua indera wanita jalang ini, tetapi dia bahkan bisa menghancurkan Yuanying-nya sendiri. Namun, dia bisa menebak rencananya sekaligus, dan tidak ada jejak rasa takut sama sekali. Jenis rencana dan temperamen seperti ini benar-benar langka, dan dia bahkan lebih khawatir bahwa dia sudah menduga hal ini. Mengapa kamu tidak menebak? Apakah mereka akan mengkhianatimu? His, aku adalah putra surga, dan aku memiliki perlindungan mandat surga. Lihatlah aku, bukankah aku terlihat seperti seekor naga? Ular berbisa itu memutar tubuhnya, meniru postur Chuolong yang terbang ke udara, sungguh lucu dan menjijikkan. Mandat surga, amarah Chuolong hampir tak terkendali. Alisnya berkerut, setan dalam diriku semakin serius. Aku tidak bisa membiarkan wanita jalang ini memprovokasiku lagi. Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang menyala-nyala melesat. Melihat bahwa rencananya akan segera berhasil, dia diam-diam mengumpulkan seluruh kekuatannya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Li Qingshan saat dia membunuh Qian Rongzi. Merasa geram, dia berpikir, seperti yang tertulis di informasi, pedang itu adalah senjata Dewa Asura dengan jiwa senjata.
Itu sebanding dengan segel naga kekaisaran milikku. Jika aku memakan pedang ini, tubuhku akan hancur. Sayang sekali, selain harta ajaib kelahiranku, aku tidak bisa membawa harta ajaib lainnya ke alam bawah. Kalau tidak, aku tidak akan berada dalam posisi pasif seperti ini. Lupakan saja, aku akan menyelesaikannya denganmu. Namun, perkembangan masalah ini mengecewakannya. Li Qingshan berhenti di saat-saat terakhir. Apakah dia mengetahui rencanaku? Setelah mendengar perkataan Li Qingshan, dia tiba-tiba tercerahkan. Namun, dia menjadi semakin marah. Kamu adalah seorang penjahat yang berdosa. Beraninya kamu berpura-pura dan bersikap benar saat ini. Dia kemudian mendengarkan kata-kata Gu Yanying. Dia segera membuat keputusan, dan roh yangnya menyusut dengan cepat. Ia berubah menjadi matahari keemasan, dan cahayanya bersinar melalui neraka ular berbisa. Puluhan ribu ular berbisa mendongak, tubuh mereka yang berwarna-warni berwarna keemasan. Wus, wus, wus. Ribuan ular berbisa melesat ke matahari seperti anak panah dan seluruh neraka ular berbisa menjadi mulia. Chuolong mulai mengambil alih tubuh. Menghadapi kekuatan yang begitu absolut, Qian Rongzi tidak dapat menahannya bahkan jika dia memiliki 1000 trik di balik lengan bajunya. Namun, dia tertawa histeris. Tawanya seolah membuka gerbang neraka. Lebih banyak ular berbisa muncul dari kedalaman rawa, bergelombang seperti air pasang. Mereka melesat ke arah matahari yang tinggi di atas, bagaikan ngengat menuju api. Chuolong menderita sakit karena digigit ribuan ular. Kebencian dan kemarahannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ada juga kesedihan dan rasa malu yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang kaisar manusia yang bermartabat bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Jika hal ini terus berlanjut, sebelum ada yang datang membunuhnya, ia akan langsung diserang oleh setan dalam dirinya dan mati karena penyimpangan Qi. Pada saat hidup dan mati ini, Chuolong tiba-tiba memiliki secercah pemahaman. Perjalanan ke 9 wilayah ini adalah kesengsaraannya. Apa yang disebut kesengsaraan itu bukan hanya kesengsaraan surgawi. Terjadi pula serbuan setan dalam diri, dan gangguan internal akan menyebabkan dia kehilangan akal dan mengalami penyimpangan Qi. Lalu ada tarikan takdir, dan dia akan membunuh dengan pisau pinjaman. Ketika dia bertemu musuh yang kuat, dia akan menggunakan senjata. Kedua jenis kesengsaraan ini seringkali saling terkait. Semakin kacau hati, semakin banyak luka yang diderita tubuh. Baik serangan internal maupun eksternal akan menghancurkan tubuh dan hati. Bahkan seorang kultivator yang kuat akan mati. Menjadi makhluk surgawi adalah sesuatu yang menentang surga. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin berat kesengsaraan yang akan dihadapi. Selain itu, hal itu terjadi sesuai dengan situasi, dan tidak ada cara untuk melindunginya. Hal ini menyebabkan banyak sekali petani meninggal. Namun, kesulitan juga merupakan bodi, dan kesengsaraan juga merupakan peluang. Hati Dao seorang kultivator juga diasah melalui berbagai kesengsaraan ini. Chuolong menggunakan secercah pemahaman ini untuk merenungkan dirinya sendiri. Kali ini aku datang ke alam bawah karena keinginanku yang kuat, dan aku merasa bingung. Keserakahan saya terhalang oleh Li Qingshan. Harga diriku dimanfaatkan oleh Qian Rongzi. Itulah sebabnya saya mengalami begitu banyak kesengsaraan. Masa pacaran saya gagal, dan pengorbanan saya ke surga pun gagal. Saya kehilangan tubuh fisik saya dan menderita siksaan di neraka ini. Sekarang, aku hampir dalam bahaya kematian. Ini tidak terbayangkan di alam bawah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit, tetapi senyum itu segera berubah menjadi tekad. Bagaimana mungkin kehidupan kultivasi yang keras ini sia-sia? Pada saat ini, angin panas menyerbu masuk. Gu Yanying lah yang telah mengaktifkan neraka angin panas, menambah lapisan siksaan neraka lainnya. Kegelapan tiba-tiba menyelimutinya, menelan semua cahaya kemasan. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan rasa sakit untuk menekan iblis dalam dirinya. Dia merasakan ledakan kejernihan, dan roh yangnya kembali ke bentuk manusia. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Cahaya kemasan roh yang menjadi semakin terang, menghancurkan semua kegelapan. Dia benar-benar membuka pikirannya dan menerima neraka ular berbisa ini. Kecepatan pemurnian Nas Chen Sol bahkan lebih tinggi. Bahkan jika pohon anggur pendaki langit terputus oleh pedang abadi yang terbengkalai dan hubungan antara 9 wilayah dan Dao Fana terputus, itu sama sekali tidak menggoyahkan tekadnya. Sebaliknya, ia membagi perhatiannya ke dalam 3 tugas, sambil memurnikan jiwa yang baru lahir, ia memobilisasi sebagian dari keinginan semua makhluk hidup untuk melawan penolakan hukum langit dan bumi. Dia juga memperhatikan gerakan Li Qingshan dan yang lainnya. Dia sekarang dapat mengendalikan sebagian tubuh Qian Rongzi untuk memastikan bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung di saat kritis. Seperti kata pepatah, surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Rasa sakit di neraka adalah tempat secercah harapan berada. Ouroboros yang telah membentuk cincin dengan cepat diwarnai oleh cahaya kemasan. Tiba-tiba, semburat cahaya jernih jatuh, dan kura-kura roh turun dari langit dengan momentum yang mampu menekan segalanya. Chuolong mendongak, matanya memancarkan sinar cahaya, melawan kura-kura roh itu. Cahaya keemasan yang terang itu tampaknya ingin mencemari kura-kura roh itu juga. Setelah beberapa detik, cahaya yang jernih itu meredup dan kura-kura roh itu mundur. Aku tidak dapat mengatasinya. Li Qingshan mundur selangkah, merasa pusing. Kura-kura roh yang dibentuk oleh indera ilahinya hampir hancur. Roh yang ini benar-benar kuat tanpa malu-malu. Luo Hou Xiaoming mengerutkan kening dan berkata, roh yang bukan hanya kondensasi dari keinginan jiwa, tetapi juga mengandung kekuatan nyata. Kita tidak dapat mengalahkannya hanya dengan indera ketuhanan kita. Aku pikir mengganggu pikirannya akan ada pengaruhnya saat dia kesurupan, tapi aku tidak menyangka kalau. Gu Yanying berkata, hentikan omong kosongmu. Bunuh dia. Li Qingshan tidak ragu-ragu dan memberi isyarat kepada Little N untuk menggunakan pedang pembunuh Buddha.
Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi tubuh Qian Rongzi akan diambil alih. Membunuhnya bahkan mungkin akan memaksa Chuolong keluar. Chuolong memproyeksikan adegan ini di langit di atas neraka ular. Lihat, ini akhirmu. Dia mencoba mengguncang tekad Qian Rongzi. Pada saat yang sama, dia dalam keadaan waspada penuh, siap untuk keluar kapan saja. Dia yakin, sekalipun dia punya keinginan untuk hidup, sekalipun hanya untuk membalas dendam kepada Li Qingshan dan yang lainnya, dia akan patuh bekerja sama dengannya. Hehehe, aku akan tinggal di tubuhmu selamanya, sampai kamu mati. Tawa Qian Rongzi semakin menjadi-jadi. Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk berjuang mengendalikan tubuhnya. Chuolong jelas merasakan sedikit kelegaan dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, wanita gila ini. N kecil berkata lembut, Qingshan, aku ingin mencoba lagi. Li Qingshan sedikit terkejut, namun dia mengangguk dan berkata, baiklah. Little N mengeluarkan sebilah pedang dari lengan bajunya dan menggoyangkannya pelan. Pedang itu berbentuk persegi panjang dan setipis sayap jangkrik. Ternyata pedang itu adalah kasaya, tetapi warnanya tidak merah. Sebaliknya, pedang itu berwarna putih pucat, dan terbagi menjadi beberapa bagian oleh benang hitam. Gespernya tidak terbuat dari emas atau giok, melainkan tulang putih. Selain itu, tampilannya tidak jauh berbeda dengan kasaya biasa. Namun, kain itu memberikan kesan seperti kain kafan yang telah digunakan untuk menguburkan banyak orang yang telah meninggal. Bahkan jika semua noda darah dan kotoran telah dibersihkan, kotoran dan hujatan tidak dapat disembunyikan. Ini adalah alat sihir tulang putih yang baru saja ditempa Little N, jubah Dharma 3 pemakaman. Alat itu menerkam Chuolong seperti burung putih pucat. Chuolong merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Tiba-tiba dia bergerak. Dia mengendalikan tubuh Qian Rongzi, dan dengan dorongan kakinya, dia melayang ke langit. Chapter 1337. Pupil mata Li Qingshan mengecil saat dia berteriak, kembali ke sini. Mengaktifkan medan kekuatan buminya, dia meraih Huilong di udara dan menariknya kembali. Li Qingshan segera merasakan ada yang tidak beres. Pihak lain tidak melawan sama sekali, dan kecepatannya sangat cepat. Dia seperti meteor yang menabraknya. Li Qingshan hanya sempat mengangkat lengannya dan membuat posisi bertahan sebelum dia merasakan suatu kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya. Dengan suara keras, tulang lengannya patah di saat yang sama, dan separuh tubuhnya terbentur batu gunung. Ini mirip dengan bagaimana dia jatuh dari langit untuk secara paksa mematahkan teknik Raja Naga Kekaisaran. Selain itu memberinya rasa obatnya sendiri. Li Qingshan mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Dia melihat sosok manusia berdarah itu bersinar dengan aura yang mendominasi. Sepasang mata naga emas menatap ke bawah ke arah Li Qingshan. Tidak ada lagi kemarahan atau kebencian di dalamnya, hanya dingin seperti emas yang dapat menahan kobaran api. Dunia menjadi gelap. Wah, Huilong terlempar, dadanya cekung dalam. Ada batu yang berputar di dalamnya, dan punggungnya menonjol, hampir tertusuk. Ternyata, saat Huilong bergerak, Luohou Xiaoming sudah menarik ketapelnya dan mengunci tubuhnya. Seolah-olah dia sudah memprediksi serangan baliknya dan menyerang saat dia berhadapan dengan Li Qingshan. Namun, tidak ada kegembiraan di mata Luohou Xiaoming. Dia dengan saksama memperhatikan bahwa dada Huilong bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Itu adalah sisik naga emas yang menyebar dengan cepat di sekujur tubuhnya seperti riak cahaya. Dalam sekejap mata, sisik itu menutupi seluruh tubuhnya. Sepasang tanduk naga menembus dahinya, memamerkan garis keturunan naga sejatinya yang unik di dunia ini. Little N melantunkan kitab suci itu dalam hati. Jubah Dharma 3 pemakaman mengembang tertiup angin, membentang ratusan kaki, dan menyelimuti Huilong dengan momentum yang menggetarkan bumi. Huilong memutar tubuhnya di udara, kelima jarinya berubah menjadi cakar naga dan mencengkeram Little N. Genggaman ini bagaikan seekor naga awan yang merentangkan cakarnya. Itu halus dan tidak tajam, tetapi mengandung kedalaman tak terhingga. Ekspresi Li Qingshan berubah drastis, dan dia juga membuat gerakan meraih. Kera iblis terbang. Tubuh Silong membeku dan cakar naganya telah terulur ke bawah. Dengan suara gemuruh yang keras, tempat di mana Little N berdiri. Tiba-tiba, sebuah lubang dalam dengan keliling 1000 kaki muncul. Potongan-potongan besar batu gunung hampir berubah menjadi bubuk. Bahkan tidak ada satupun batu yang terbang keluar. Yang ada hanyalah kabut debu putih yang mengembang. Gu Yanning meraih Little N dan terbang ke langit. Dia melihat bekas cakaran yang jelas di puncak gunung, dan jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Apakah ini kekuatan Huilong yang sebenarnya? Pertukaran ini selesai dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Dari saat naga Hui terbang ke langit hingga saat Gu Yanning menyelamatkan Little N. Itu hanya sekejap mata, tetapi mengandung bahaya besar. Chuolong merentangkan tangannya dan berkata dengan kepala terangkat tinggi, aku adalah putra langit, kaisar 9 wilayah. Suaranya nyaring, seperti suara logam dan batu, bergema di antara langit dan bumi. Suara gaduh samar terdengar dari segala arah, seolah-olah semua makhluk hidup menanggapinya. Begitu dia mengatakan hal itu, putra surga berubah, dan semua hukum pun mengikuti. Tanaman merambat pemanjat langit yang terputus telah terhubung kembali dengan kehampaan. Itu terhubung ke alam fana. Jubah Dharma 3 pemakaman disokong oleh gelombang kinaga, tetapi tidak dapat menyelimuti segalanya. Qingshan, jangan biarkan dia punya kesempatan bernapas. Luohou Xiaoming berkata. Dia menarik ketapel lagi dan membidik Huilong di langit. Tiba-tiba ia melompat dan beberapa tanaman merambat muncul di bawah kakinya. Tanaman merambat itu hampir menembus kakinya. Saat ia berada di udara, ribuan tanaman merambat muncul dari kehampaan lagi dan mencoba menjeratnya. Tiba-tiba, dia tidak punya ruang untuk menghindar. Keadaannya sangat berbeda dengan saat dia tidak terkendali. Baru saja.
Sebagai putra Asura, Luo Hou Xiaoming tidak takut pada tanaman merambat pemanjat langit seperti para penggarap agung lainnya. Sekalipun dia tertangkap, dia tidak akan berada dalam bahaya mematikan. Namun, dia tidak bisa membiarkan tanaman merambat langit melahap energi esensi. Dalam keadaan seperti itu, tanaman itu tidak akan bisa mengancam Huilong sama sekali. Huilong telah mengambil alih sebagian dari tanaman rambat pendaki langit dari Qian Rongxi. Begitu dia melahap Qian Rongxi dan mengambil kembali putra langit, tidak akan ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Sekarang, selain Li Qingshan, tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi serangan Huilong secara langsung, bahkan dirinya sendiri. Aku pembunuh naga, Li Qingshan meraung. Cahaya pedang merah darah menembus langit, menantang keagungan seorang penguasa. Dominasi dunia. Dengan pikiran Huilong, 8 kuali itu bergerak bersamaan. Mereka mengembang melawan angin dan membubung ke angkasa, mengelilinginya seperti benteng baja. Li Qingshan melihat bahwa kuali Suangzhou hilang, memperlihatkan adanya cacat. Dia bergabung dengan pedangnya dan menyerbu ke dalam benteng. Namun, Huilong tidak ada di antara mereka. 8 kuali menekannya seperti 8 gunung. Api di mata Little N menyala dengan ganas. Jari-jarinya yang ramping bergerak terus-menerus, mengaktifkan pedang abadi yang terbengkalai, tasbih tengkorak, dan jubah Dharma 3 pemakaman. Pedang ki dari pedang abadi yang terbengkalai menebas tanaman merambat pemanjat langit lagi. Manik-manik doa tengkorak berkumpul dan terpisah, membentuk formasi setan kerangka. Yang terpenting adalah jubah Dharma 3 pemakaman. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, jadi dia tidak yakin akan efeknya. Namun, dia mempercayai penilaian musuh. Jika tidak ada ancaman sama sekali, naga banjir bisa saja melakukan apa yang telah dilakukannya sebelumnya, menangkis serangan gabungan dari mereka bertiga sambil terus melahap jiwa Qian Rongxi yang baru lahir. Ia akan mampu mengulur sedikit waktu lagi, dan ia tidak akan melancarkan serangan balik secara langsung. Pada saat yang sama, dia menggenggam erat pedang pembunuh Buddha dan menyampaikan sebuah pikiran kepada Gu Yanying. Jika ada kesempatan, terbangkan aku ke sana. Dimengerti, Gu Yanying mengangguk. Huilong memikat Li Qingshan ke dalam benteng yang dibentuk oleh 8 kuali. Ia terbang sendirian dan meraihnya dengan cakar naganya. Pedang abadi terbengkalai yang menebas tanaman merambat langit mendarat di tangannya. Ia memuji, pedang yang bagus. Ledakan, 8 kuali itu pecah, menampakkan bunga yang sedang mekar penuh. Bunga itu memiliki 3 warna. Benang sarinya tajam, dan kelopaknya semerah darah. Namun, tepinya sehitam tinta. Bunga itu terbentuk dari potongan-potongan cahaya pedang, dan menghancurkan semua kuali. Pecahan segel dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menyatu ke dunia. Gambar gunung, sungai, dan danau muncul di dunia. Gunung-gunungnya megah, dan sungai-sungainya mengalir deras. Orang-orang merasa bahwa pemandangan ini lebih nyata daripada gunung dan sungai sungguhan. Huilong menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedang abadi terbengkalai tinggi-tinggi. Ki naga terkumpul di telapak tangannya. Pedang Kaisar Naga Sejati, satu pedang untuk menghancurkan dunia. Cahaya pedang emas meluas hingga 300 meter, menyebabkan gunung, sungai, dan danau kehilangan warnanya. Suara semua makhluk hidup bergema di dunia. Itu seperti gemuruh gunung dan gemuruh tsunami. Pedang abadi terbengkalai yang tak terkendali tidak dapat menahan sama sekali. Pada saat ini, dia adalah penguasa dunia yang agung dan perkasa. Segala sesuatu di dunia adalah milik raja. Mereka yang memimpin negeri itu adalah rakyatnya raja. Semua makhluk hidup adalah bawahannya. Jika raja menginginkan rakyatnya mati, rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Li Qingshan tidak terkecuali. Takdir surga dan hati semua makhluk hidup dipadatkan dalam pedang, mengikuti lintasan hukum kuno dan menebas ke arah Li Qingshan. Bunga itu layu setelah mekar. Li Qingshan baru saja keluar dari kepungan kuali. Aura iblisnya tidak bekerja dengan baik, dan tubuhnya penuh dengan celah. Dia menatap pedang kaisar yang tak tertahankan dan tak terhindarkan. Dia seperti orang gila yang sudah putus asa. Dia tertawa terbahak-bahak dan menggunakan Tiger Demon's Fury. Tato harimau di dahinya membentuk karakter, Raja. Ki darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan bayangan Great Freedom Heavenly Demon muncul di belakangnya. Ia bergerak maju dengan tekad yang kuat dan mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Pedang ini tidak memiliki dukungan eksternal apapun. Pedang ini hanya memiliki tekad yang kuat untuk tidak takut pada takdir surga, tidak takut pada hati manusia, dan berjuang sampai mati. Pedang ini adalah pedang manusia biasa. Chapter 1338. Itu seperti bola tinta tebal yang terciprat ke langit dan bumi, memancarkan cahaya merah dan cahaya kemasan. Gunung, sungai, dan danau yang tampak di udara bagaikan fatamorgana yang ditiup angin panas. Semuanya menjadi kabur dan cepat menghilang. Langit di atas gunung kepala naga ditutupi retakan seperti jaring laba-laba. Istana Jasper seolah tak sanggup menahan keberadaan mereka. Bangunan-bangunan batu besar yang telah berdiri di puncak gunung selama puluhan ribu tahun runtuh seperti patung pasir di pantai. Namun, cahaya merah itu perlahan meredup dan tenggelam dalam cahaya kemasan yang menyorot. Dia adalah Raja Iblis yang dibenci oleh surga dan dikutuk oleh semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin dia bisa melawan kekuatan surga dan keinginan semua makhluk hidup sendirian? Cahaya pedang menembus setiap pori-pori dan setajam pisau. Tanpa disadari, retakan-retakan halus menutupi tubuhnya yang kokoh, membentuk bekas luka berdarah. Dia seperti perunggu yang telah terkikis oleh waktu dan terkelupas sepotong demi sepotong. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap bagian kulitnya terbakar dan berubah menjadi titik-titik api. Retakannya seperti retakan bumi. Lava yang membakar menyembur keluar dan membakar seluruh tubuhnya. Dia melawan cahaya keemasan yang melonjak dan bergegas ke depan naga Chuo. Dengan suara berdenting, bilah pedang dan pedang saling beradu. Li Qingshan dan Chuo Long saling menatap.
Yang satu bagaikan api, yang lain bagaikan emas. Keduanya tidak goyah. Emas asli tidak takut api, namun api pada akhirnya akan padam. Dengan suara keras, tubuh Li Qingshan retak dan berubah menjadi ribuan aliran api. Pedang Ending Flower Frenzy berputar dan terbang keluar, jatuh dari puncak gunung. Ada bekas pedang yang dalam di pedang itu. Sejak pertempuran di Istana Jasper, dia telah melawan naga emas dan kemudian mengalahkan Raja Naga. Fisiknya sudah mendekati batasnya. Setelah menghancurkan 8 kuali, dia berada di ambang kehancuran. Kemudian, dia harus menghadapi pedang cemerlang milik Chuolong. Dia mungkin juga menggunakan seluruh kekuatannya. Daripada dibunuh oleh pedang ini, lebih tepat dikatakan bahwa dia membakar dirinya sendiri sampai mati. Tanda berdarah muncul di dahi Chuolong dan darah mengalir ke bawah. Dia tidak tergerak dan menatap ribuan api yang mengalir. Dia mengayunkan pedang abadi yang terbengkalai lagi. Little N dengan putus asa mengaktifkan pedang abadi terbengkalai, tetapi tidak ada respons. Dia sangat cemas. Kirim aku ke sana. Tenang saja dan percayalah pada mereka. Jika kita terkena pedang ini, kita akan mati. Gu Yanying berkata dengan tegas. Meskipun dia memiliki kecepatan seperti Kunpeng, dia akan dikunci oleh pedang kaisar jika dia dengan gegabah mendekati naga penyu. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dengan teriakan burung phoenix, api yang mengalir berkumpul sekali lagi. Li Qingshan terlahir kembali, tetapi sebelum dia bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun, dia dicengkeram oleh kekuatan tak terlihat dan dikunci oleh kehendak pedang kaisar. Cahaya keemasan bersinar di mata Tuolong saat dia mengayunkan pedangnya untuk kedua kalinya. Pedang kaisar naga sejati, satu pedang untuk menghancurkan dunia. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat cahaya pedang menebas wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan rasa waspada. Dia tahu bahwa Feng Long ini bertekad untuk membunuhnya. Jika dia meninggal lagi, jika berubah menjadi telur phoenix, Hui Long bahkan tidak perlu mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya. Hanya sisa kekuatan cahaya pedang saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Chuolong mengerti satu hal. Jika dia tidak menghancurkan Li Qingshan sepenuhnya, pertempuran ini tidak akan berakhir. Selama dia membunuh pengkhianat ini, musuh tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Pada saat kritis ini, Li Qingshan tidak takut. Dia berteriak dan hendak mengayunkan tinjunya, tetapi sebuah sosok menghalangi di depannya. Xiaoming. Luo Hou Xiaoming menyilangkan kedua lengannya. Ada bola kegelapan yang dalam di antara kedua lengannya. Ia terus menelan aura pedang yang bersiul. Akan tetapi, di hadapan perbedaan kekuatan yang demikian besar, bahkan Pangeran Dewa Asura pun tidak dapat melawan. Dalam sekejap mata, kegelapan pun pecah. Dia berbalik dan mengangguk ke arah Li Qingshan. Setelah itu, dia menghancurkan tulang-tulangnya dan menggunakan daging dan darahnya untuk menangkis pedang tersebut. Li Qingshan meraung. Ia melebarkan sayapnya dan melesat ke langit, menerjang ke arah naga penyu di udara. Dia memegang erat-erat tanah hidup 9 surga dan mengaktifkan kembali medan kekuatan bumi, menghubungkan keduanya dengan erat. Keganasan terpancar di mata Chuolong. Dia menggunakan daya tarik untuk mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedang yang terpilin itu bagaikan sambaran petir emas, menusuk dalam-dalam ke dada Li Qingshan. Aura pedang mengamuk, menghancurkan tubuhnya. Li Qingshan tidak menghindar, tetapi malah maju ke depan. Dia membuka lengannya dan memeluk Chuolong erat-erat, menggunakan Ox Demon Forges Its Hide untuk menyerang. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Chuolong. 4 giginya yang seperti pisau patah oleh sisik naga, tetapi gigi yang tersisa masih merobek sisik naga dan meminum darah naga. Gu Yanying terbang di udara sambil menggendong Little N. Dia tiba di belakang Chuolong dalam sekejap, dan pedang pembunuh Buddha menusuknya tanpa suara. Chuolong mengerutkan kening. Dia mencengkeram pedang itu dengan cakarnya, dan jari-jarinya mencengkeram bilah pedang itu erat-erat. Memanfaatkan kecepatan Gu Yanying, pedang Little N menjadi sangat tajam. Pedang itu menembus cakar Chuolong dan terus menusuk punggung Chuolong di tengah suara logam yang bergesekan dengan logam. Namun, pedang itu terhalang oleh lapisan sisik naga emas, tidak dapat bergerak lebih jauh. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Li Qingshan sudah terluka parah. Chuolong hanya perlu membebaskan diri, dan dia akan menjadi tak terkalahkan lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Pada saat ini, suara Little N terdengar di telinganya. Kedengarannya seperti dia sedang membaca kitab suci, tetapi tidak ada sedikit pun tanda kekudusan atau kesungguhan. Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan hujatan dan niat yang tidak menyenangkan. Jubah pemakaman 3 yang melayang di udara turun dari langit dan melilit mereka berempat. Sesosok tubuh terbang keluar dari tas dan mendarat dengan keras di gunung kepala naga yang hancur. Sosok itu adalah Li Qingshan. Dia berdarah dari 7 lubangnya, dan tubuhnya penuh dengan lubang. Pedang abadi yang terbengkalai masih tertancap di dadanya. Tak lama kemudian, Gu Yanying dan Little N juga terbang keluar dari tas. Li Qingshan menghela napas lega. Ia ingin bangkit dan bertarung lagi, tetapi ia tidak bisa bergerak. Organ dan meridiannya hancur, dan tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Jika dia ditusuk oleh Chuolong beberapa kali lagi, dia akan berubah menjadi telur. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan terakhirnya, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan berhasil atau gagal. Tas itu terus berjatuhan di langit. N kecil menempelkan kedua telapak tangannya dan tampak serius. Bibir merah tipisnya terbuka dan tertutup dengan cepat saat dia membacakan kitab suci yang menghujat. Lonceng jiwa yang kacau di pinggangnya berdentang tanpa henti seolah-olah dia sedang melakukan ritual pemakaman. Tas itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi kasaya yang melilit tubuh Chuolong. Bahkan ada seuntai tasbih putih yang tergantung di lehernya. Seolah-olah dia tiba-tiba berubah dari Kaisar Xia Agung menjadi seorang biksu Buddha. Kasaya dan tasbihnya adalah jubah pemakaman 3 dan tasbih tengkorak. Kitab suci dibacakan dengan tergesa-gesa, dan bunyi loncengnya kacau.
Tasbih tengkorak berubah menjadi tengkorak yang berdecak aneh. Rangkaian kitab suci muncul di jubah Dharma tiga pemakaman, dan mereka melantunkan pada frekuensi yang sama persis dengannya. Ketiga suara itu saling mengejar, naik turun, dan menyatu. Suasananya sangat kacau dan berisik. Jika ada teriakan makhluk hidup saat Chuolong mengayunkan pedang kaisar, maka suara itu seperti panggilan semua makhluk hidup yang telah mati dalam api sama di tulang putih, datanglah ke pihak kami. Tidak ada lagi rasa sakit atau takut. Ini adalah surga sejati. Bahkan Li Qingshan merasa gelisah saat mendengarnya. Dia menggunakan kura-kura roh untuk menekan pikirannya dengan tergesa-gesa. Diam, Chuolong menutup telinganya. Wajahnya berubah kejam. Ular-ular neraka melata keluar dari bawah sisiknya, mengangkat kepala mereka ke arah Little N seolah-olah mereka mendengarkan. Dunia ini seperti rumah api, dan semua makhluk hidup menderita. Lautan kepahitan tidak mengenal batas, tetapi siapakah yang dapat mencapai tepi seberangnya? Apakah ini kitab suci sejati dari tiga pemakaman Bodhisattva tulang putih? Chapter 1339. Li Qingshan menoleh dengan sekuat tenaga dan melihat wajah Luo Hou Xiaoming yang tersenyum. Selain wajahnya yang pucat, dia sama sekali tidak terluka. Saat ini dia mengamati keadaan Li Qingshan yang menyedihkan dengan penuh minat. Sambil memegang gagang pedang abadi terabaikan dengan kedua tangan, dia menginjak dada Li Qingshan dan menariknya dengan kuat. Dia kehilangan pijakannya dan jatuh ke tanah. Dia hanya merentangkan anggota tubuhnya dan menatap langit. Asura dikenal memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Mereka tidak hanya dapat terus hidup kembali, tetapi tubuh mereka juga memiliki vitalitas dan generasi yang hebat. Mereka dapat terus bertarung bahkan jika kepala mereka dipenggal. Sebagai dewa Asura, ia bahkan dapat terlahir kembali dari setetes darah, jadi tubuhnya sangat kuat. Namun, kultivasinya masih rendah. Setelah menerima pukulan langsung dari pedang Kaisar Naga Sejati, situasinya tidak lebih baik dari Li Qingshan. Dia hanya bisa mempertahankan hidupnya, tetapi mustahil baginya untuk terus bertarung. Darah menyembur keluar dari luka Li Qingshan. Dia hampir mati. Darahnya mulai terbakar di udara, berubah menjadi api dan kembali ke tubuhnya. Baru saat itulah dia selamat. Dia mengandalkan kekuatan burung Phoenix untuk bertahan. Dia berkata dengan putus asa, "Terima kasih." Walaupun dia merasa kitab suci Tripitaka agak familiar karena suatu alasan, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk memperhatikannya. Pertarungan telah mencapai titik di mana hasilnya akan diputuskan. Raungan naga yang dahsyat tiba-tiba terdengar, semakin keras seperti deburan ombak laut. Raungan itu menggema di seluruh wilayah naga, mencapai ujung awan. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit cerah, seolah merespons auman naga, meredam suara lonceng. Retakan. Sebuah retakan muncul pada lonceng kebingungan jiwa, dan suaranya langsung meredup. Semua pembuluh darah di tubuh Huilong melonjak, dan urat-urat darah di dahinya menonjol. Dia mencengkeram tasbih tengkorak dengan kuat, menghancurkan 7 atau 8 di antaranya dengan kuat sebelum menariknya dengan keras. Tasbih pun pecah, dan suara cekikikan aneh pun terhenti. Yang ada hanya nyanyian Little N. Hal itu tidak terpengaruh oleh apapun, terus terulang tanpa henti. Huilong ingin merobek 3 jubah pemakaman, tetapi dimanapun cakarnya menyentuh, semuanya akan berubah menjadi api sama di tulang putih. Wajahnya berubah lebih ganas lagi. Dia tidak lagi setenang seperti tadi. Ini adalah tanda penyimpangan kultivasi. Dia berteriak, "Diam." Gambar naga emas berkelebat, dan naga Hui melintasi kehampaan dengan satu langkah, mencakar Little N. Gu Yanying terbang bersama Little N sementara naga Chuo mengejar mereka tanpa henti. Seekor naga dan seekor burung rok melesat melewati sekitar gunung kepala naga, meninggalkan serangkaian bayangan. Suara siulan tajam terdengar naik dan turun secara berurutan. Gu Yanying tampak tenang, bahkan Chuolong dalam kondisi yang spirit tidak sebanding dengannya. Seperti menerbangkan layang-layang, dia menjaga jarak aman dari Huilong, berjaga-jaga terhadap mantra apapun yang mungkin diucapkan Huilong. Ada sedikit kekhawatiran di hatinya, jadi dia tidak meninggalkan gunung kepala naga. Tak lama kemudian, kekhawatirannya menjadi kenyataan. Naga Hui tiba-tiba berhenti mengejar dan menerkam ke arah Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming. Meskipun naga Chuo gila, ancaman yang ditimbulkannya tetap saja mematikan. Mata Gu Yanying bersinar bagaikan kilat. Dengan memutar tubuhnya, dia terbang menuju Sang Xuan. Kedua sosok itu menerkam ke arah puncak gunung hampir pada saat yang bersamaan. Kecepatan Gu Yanying lebih cepat, tetapi dia lebih jauh dari puncak daripada naga Chuo. Jika itu adalah serangan jarak jauh, jarak ini tidak ada apa-apanya. Namun dalam perlombaan yang begitu singkat, itu adalah parit surgawi yang sulit dicapai. "Jangan datang," Li Qingshan berteriak. Menurut kesimpulannya, begitu mereka memasuki jangkauan serangan naga Chuo, hidup mereka akan terancam. Gu Yanying hampir bertabrakan dengan naga Chuo. Bahkan jika dia bisa selangkah lebih maju, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Mereka tidak memiliki nirvana Phoenix atau tubuh abadi. Pada saat ini, waktu terasa melambat. Kilatan petir menyebar perlahan di langit, terpantul di mata semua orang. Naga Chuo melambaikan tangan kanannya dan membuka cakarnya yang tajam, memamerkan ketajamannya. Hidup dan mati terikat dalam sekejap. Jubah putih melayang di depan Li Qingshan. Cakar naga emas terpantul di matanya yang halus, dengan cepat memenuhi penglihatannya. Li Qingshan merasakan sakit di bahunya. Gu Yanying telah meraihnya dan Little Ming dengan ekspresi serius. Dia langsung mengerti maksudnya, atau maksud Little N. Hanya dengan menghalangi gerakan Chuo Dragon ini, mereka mungkin bisa melarikan diri bersama Gu Yanying. N kecil, bendera laut darah berkibar tertiup angin, berkibar di depannya. Dengan bunyi robekan, bendera laut darah hancur berkeping-keping dan menari-nari di udara. Dengan raungan naga yang dahsyat, cakar naga itu merobek kekosongan dan menebas ke arah mereka.
Angin kencang menyebabkan rambut panjangnya yang seperti rumput laut berkibar, membelai lembut wajah Li Qingshan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap punggungnya. Sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Dia menempelkan kedua telapak tangannya dan menutup mata, memperlihatkan senyum penuh pengertian. Ledakan, guntur meledak, asap dan debu memenuhi udara di Gunung Kepala Naga. Ini adalah batu gunung padat yang telah hancur menjadi bubuk. Gu Yanning meraih Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming dan terbang ke langit. Mata Li Qingshan nyaris keluar dari rongganya, isi perutnya terasa panas, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa. Sosoknya samar-samar terlihat dalam asap dan debu. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Perlahan, dia membuka matanya. Di belakangnya ada kawah besar. Cakar naga Chuo Dragon mencakar sisi wajahnya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan matanya dipenuhi amarah. Ia menggeram, Qian Rongxi. Naga Chuo sedang bertempur dalam dua pertempuran sekaligus. Satu melawan Li Qingshan dan yang lainnya adalah melahap jiwa Qian Rongxi yang baru lahir. Awalnya, yang terakhir adalah pertempuran pemusnahan yang memiliki keuntungan mutlak dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, dia terpaksa menggunakan pedang Kaisar Naga Sejati, dan tidak punya waktu untuk peduli pada Qian Rongxi. Meski begitu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran antara roh yang dan jiwa yang baru lahir, sampai dia mengenakan jubah pemakaman 3. Jubah 3 pemakaman adalah benda ajaib tulang putih yang sangat istimewa. Benda ini dapat bereinkarnasi menjadi kehidupan dan kematian, dan bila dikombinasikan dengan Sutra 3 pemakaman, benda ini dapat mengubah musuh ke jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Namun, Little N tidak yakin bahwa jubah pemakaman 3 dapat mengancam naga Chuo. Bagaimanapun, perbedaan alam terlalu besar. Bahkan pedang iblis seperti pedang abadi yang terbengkalai telah berubah menjadi pedang Kaisar Naga Chuo. Faktanya, sampai saat ini, dia belum mampu mengubah Chuo Dragon, namun dia telah mengubah Qian Rongxi. Hal ini menyebabkan iblis dalam diri naga Chuo menjadi kacau, dan ia berhasil mendapatkan kembali kendali atas sebagian tubuhnya. Pada saat kritis, ia memutar pergelangan tangannya. Naga Chuo meraung marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Little N, tetapi tubuhnya menjadi kaku dan terpelintir. Semua serangan itu melewati Little N, tidak melukainya sama sekali. Dia ingin merapal mantra, tetapi kekuatannya selalu hilang pada saat kritis. Manik-manik doa tengkorak yang berserakan berubah menjadi tengkorak yang menggigitnya. Awalnya, dia tidak peduli dengan trik sekecil itu, tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengelak. Semua titik akupuntur di persendiannya tergigit, dan dia terhuyung-huyung hingga berlutut. N kecil bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bunuh aku dengan pedang tulang itu. Pada akhirnya, aku tidak bisa menang melawannya. Suara Qian Rongxi terputus-putus, bercampur dengan raungan putus asa naga Chuo. Kebuntuan ini tidak dapat berlangsung lama. Roh yang tidak dapat dikalahkan. Sejak saat naga Chuo memutuskan untuk merasukinya, dia telah kalah. Seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah pasti akan berakhir dengan perutnya yang pecah. Sekalipun dia berjuang di ambang kematian, dia tidak akan mampu mengubah hasil akhirnya. Bunuh aku. Dia menatap naga Chuo, senyum mengembang di sudut bibirnya. Mungkin ini tidak buruk. Orang yang membakar dunia juga akan membakar dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa memaafkan takdir, takdir juga tidak akan mengampuninya. Naga Chuo melahap segalanya dengan gegabah. Apakah karena orang yang paling ingin dilahapnya adalah dirinya sendiri? Dia sudah lama bosan dengan reinkarnasi semacam ini. Dia akhirnya bisa berhenti di sini. Dia tersenyum dan menutup matanya. Ya, dia tidak ingin bereinkarnasi lagi. Dia lebih suka tidak pernah ada. Maka, N kecil mengacungkan pedang pembunuh Buddha. Astronomi mengambang. Chapter 1340. Langit biru menyilaukan, dan angin menderu sejauh ribuan mil, seolah meratapi akhir dari anak takdir. Teriakan elang terdengar dari langit. Di suatu titik, seekor elang jantan berputar-putar di bawah sinar matahari. Hati Chuolong sudah mati, dan dia tidak lagi berdebat dengan Qian Rongxi. Itu hanya akan membuat kekalahannya semakin memalukan. Harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan itu. Namun apakah ini akhir? Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Dalam hal kekuatan sejati, tak seorang pun di sini yang dapat menahan satu pukulan pun darinya. Bahkan jika semua orang di sini bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Namun, ia kalah, dan itu adalah kekalahan yang menghancurkan. Itu seperti mimpi buruk yang tidak dapat ia hindari. Menyatukan dunia dan bergerak tanpa hambatan melalui 9 provinsi bagaikan mimpi. Kebencian yang muncul dari ribuan emosi negatif bagaikan ular berbisa yang menggigit jiwanya. Orang yang paling dibencinya bukanlah Li Qingshan, Little N, atau bahkan Qian Rongxi, melainkan Su Mirao, wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Kalau saja dia tidak menyebabkan dia menderita penyimpangan Qi, dia tidak akan berakhir seperti ini. Itu seharusnya menjadi puncak hidupnya, tetapi dia telah jatuh ke jurang tak berdasar, tak ada harapan untuk ditebus. Dari cinta menjadi benci, dikalahkan dan dibunuh oleh musuh hanya karena dia tidak begitu ahli. Dia bisa dengan tenang menerima akhir seperti itu, atau lebih tepatnya, dia sudah menyadarinya sejak dia melangkah ke jalur kultivasi. Namun, ia dikhianati oleh wanita yang paling dicintainya, dan kalah oleh lawan yang lebih lemah darinya. Ia tidak dapat menerimanya apapun yang terjadi. Auranya sangat kacau, dan dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Penyimpangan Qi-nya menyebabkan lapisan ilusi muncul di depan matanya. Fragmen masa lalu yang jauh hampir membalikkan seluruh hidupnya. Jika dia bukan anak takdir, dia akan meledak dan mati sebelum ada yang bisa membunuhnya. Ujung pedang itu melayang di udara, tidak jatuh untuk waktu yang lama.
Kenapa? Qian Rongzi membuka matanya. Karena kau adalah anak takdir. Membunuhmu akan menimbulkan reaksi keras. N kecil menyarungkan pedang pembunuh Buddha. Dia menyatakan alasannya. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang abadi terabaikan itu terbang kembali ke tangannya. Dia dengan lembut membelai bilahnya. Pedang itu hampir disempurnakan oleh Chuolong, dan bahkan roh pedangnya pun sepenuhnya ditekan. Apakah begitu? Qian Rongzi bergumam pada dirinya sendiri, dan keinginan untuk hidup tiba-tiba muncul di hatinya. Dia sangat curiga bahwa hal ini disebabkan oleh pengaruh naga. Tetapi apakah ada jalan keluar yang lain? Dia adalah Qian Rongzi dan Kaisar Manusia Feng Long. N kecil. Li Qingshan melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Mencium aroma samar cendana di rambutnya, dia merasakan perasaan yang tidak nyata seperti terlahir kembali, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali datang ke dunia ini. Qingshan. N kecil tersenyum tipis, seperti riak-riak di kolam yang tenang. Li Qingshan menenangkan diri dan menegur, siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Pokoknya, itu bukan kamu. N kecil menjulurkan lidahnya. Li Qingshan awalnya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi kemudian hatinya terasa sakit. Ekspresinya seolah-olah semua luka di tubuhnya kambuh sekaligus. Tiba-tiba, dia merasa tatapan Qian Rongzi atau Zuolong seperti ular berbisa yang melilitnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Jika saja dia tidak ingin menggigit tangan yang memberinya makan, dia pasti akan tergoda untuk mengakhirinya di sini dan sekarang juga. Namun, dia yakin bahwa Little N pasti sudah memikirkan semuanya dengan matang, jadi dia menatapnya dengan pandangan bertanya. N kecil berkata, Qingshan, ada tempat yang ingin aku kunjungi. Kemana? Kuil Lingguo, Kuil Lingguo di masa lalu kini telah menjadi gua iblis terbesar di 9 provinsi. Ki iblis hitam membumbung ke awan, seperti sinyal asap yang tak pernah berakhir. Awan gelap menyelimuti langit dan bumi. Tanah dalam radius 500 km telah tercemar, dan semua makhluk hidup telah menjadi setan. Itu menjadi luar biasa berliku-liku dan penuh kekerasan. Gua iblis itu ternyata damai. Sekarang gua-gua iblis di dunia terbuka dan tak dijaga, ini adalah situasi terbaik yang pernah mereka hadapi sejak wilayah iblis mulai menyerang 9 provinsi. Namun, setiap kali Little N membuka gua iblis, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Bahkan setelah dia membuka gua iblis, tidak ada satupun manusia iblis yang berani muncul. Setelah beberapa waktu barulah mereka berani mengirim pengintai. Mereka diam-diam menyelidiki situasi di 9 provinsi, tetapi menara hantu telah sangat memengaruhi tekad kaum iblis untuk menyerang. Wilayah iblis sangat luas, tetapi masih belum cukup untuk mencuri makanan dari wilayah hantu kelaparan. Jika herbivora yang menyerbu wilayah iblis dapat digambarkan sebagai makhluk yang terus-menerus mengunyah dan merenungkan. Baru pada saat itulah mereka dapat mencernanya. Kemudian alam hantu kelaparan merupakan karnivora telanjang, mencabik-cabik daging dan melahapnya. Kemudian, naga Hui turun dari langit bersama tanaman merambat langit, menyebabkan situasi di 9 negara menjadi semakin rumit dan membingungkan. Aura mengerikan yang meletus dari pertempuran yang melampaui batas kesengsaraan langit ketiga menyebabkan Raja Iblis yang sedang menyelidiki gemetar. Mereka menasihati Kaisar Iblis beberapa kali untuk menyerah dalam menyerang dunia ini. Namun, Kaisar Iblis tetap diam. Dia punya rencana lain. Saat rombongan Li Qingshan tiba di depan gua iblis, Raja Iblis yang sedang mengintai telah melarikan diri kembali ke wilayah iblis sejak lama. Sambil menatap gua iblis yang tak terduga itu, Li Qingshan teringat apa yang dikatakan Luo Hou Xiaoming. Dia sudah mengerti apa yang ingin dilakukan Little N. Kenapa? Qian Rongzi menatap pedang abadi terabaikan di tangannya dan bertanya lagi. N kecil tidak menjawab pertanyaan ini. Yang dia katakan hanyalah, pergi. Qian Rongzi menatap wajahnya dan berbalik untuk memasuki gua iblis. Sosoknya perlahan-lahan kabur hingga ia tiba di tepi gua iblis. Ia menoleh ke belakang lagi sebelum melompat ke dalam gua iblis, menghilang ke dalam ki iblis yang melonjak. Mereka terus-menerus jatuh ke jurang yang gelap. Hati semua makhluk hidup dan kehendak surga perlahan-lahan tercabut dari tubuh mereka. Entah dia atau dia bukan lagi anak takdir dari 9 provinsi. Bahkan jika mereka ingin kembali, itu tidak mungkin. Setelah itu, tasbih tengkorak terbang menjauh. Pada akhirnya, hanya 3 jubah pemakaman yang tersisa, yang perlahan-lahan terlepas dari tubuh mereka. Tepat saat kelompok Li Qingshan hendak pergi, raungan naga histeris tiba-tiba terdengar di gua iblis. Itu bukan sekadar ekspresi kebencian yang mendalam, tetapi juga kegembiraan karena melarikan diri, atau sekadar penyimpangan ki. N kecil bertanya dengan ragu, apakah aku melakukan kesalahan? Li Qingshan mengangkat bahu. Siapa peduli? 9 kuali itu telah hancur. Begitu mereka meninggalkan 9 provinsi, Huolong tidak akan lagi menjadi anak takdir. Mustahil baginya untuk kembali. Dia bahkan berharap Huolong dapat melahap Qian Rongzi dan kembali kepadanya suatu hari nanti. Dia bertukar pandang dengan Luo Hou Xiaoming. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang sama. Meskipun ada perbedaan dua alam kultivasi utama, perasaan hancur berkeping-keping masih tidak terasa begitu menyenangkan. Jika ada kesempatan untuk membalas dendam, maka itu akan menjadi yang terbaik. Menurutmu siapa yang akan menang? Sulit untuk mengatakannya. Kau telah menyaksikan kekuatan jiwa yang, dan wanita itu mungkin akan menjadi anak takdir dari wilayah iblis. Kehendak surga, selalu ada jalan keluar. Apakah semudah itu menjadi anak takdir? Bukankah semua bangsa iblis itu kejam dan jahat? Mereka hanyalah segerombolan cacing menyedihkan yang dikendalikan oleh hati iblis. Mereka akan berubah menjadi binatang buas sepenuhnya karena kecerobohan sekecil apapun, terus-menerus menjilat ke surga dengan harapan menerima lebih banyak belas kasihan. Mereka hanyalah orang munafik. Luo Hou Xiaoming sangat meremehkan kaum iblis. Bagaimanapun, alam Asura adalah jalan yang baik di antara 6 alam samsara.
Namun, mungkin hanya 12 dewa iblis yang dapat menandingi kejahatan yang telah dilakukannya. Orang munafik. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan mendengar istilah ini, tetapi ketika dia memikirkan tentang kebiasaan di tempat seperti wilayah iblis, dia tidak bisa menahan tawa. Menyebut orang munafik di wilayah iblis jelas merupakan penghinaan. Dia bisa menggunakannya saat dia tiba di wilayah iblis di masa depan. Dia masih punya taruhan di wilayah iblis. Dia harus mematuhi sumpah berdarah kuno dan menjelajah ke kedalaman wilayah iblis jahat untuk menantang dewa iblis yang tak terkalahkan. Hanya memikirkannya saja sudah membuat darahnya mendidih. Pada saat ini, sebuah suara yang menawan dan tak terduga tiba-tiba terdengar, "Ya ampun, aku tidak menyangka kau akan lolos begitu saja. Kalau begitu, biarkan aku menghitung berapa banyak waktu yang tersisa untukmu." Li Qingshan mengerutkan kening. Su Minrao. Su Minrao mengangkat dagunya dan tersenyum, "Jika kamu ingin melarikan diri dari Qiongqi, maka berlututlah dan mohon padaku." Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kedatangan Dewa Iblis Qiongqi di 9 provinsi di masa lalu? Dia juga telah menyelidiki isi sumpah darah Sungai Neter. Luo Hou Xiaoming berkata dengan heran, "Dewa Iblis Qiongqi." Li Qingshan menatap Su Minrao dengan saksama saat dia menjelaskan semuanya kepada sekutu pentingnya, Luo Hou Xiaoming. Mata Luo Hou Xiaoming membelalak. Tanpa sadar, dia berteriak, "Sumpah darah Sungai Neter. Dan janji 500 tahun. Tahukah Anda bahwa 500 tahun adalah jebakan? Di dunia seperti itu, mustahil bagi kultivasimu untuk maju. Tidak ada gunanya bahkan jika kau bertahan selama 5.000 tahun lagi. Dan, meskipun Anda benar-benar memiliki 500 tahun, Qiongqi adalah iblis sejati yang telah mengalami 7 kesengsaraan surgawi. Dia adalah salah satu dari sedikit di 3.000 alam samsara. Sebaiknya kau pergi ke wilayah iblis untuk melawan Gunung Qingqi. Di sana, bahkan Patriark Pembilas Iblis Zhenwu dari Istana Surgawi tanpa hasrat tidak dapat melakukan apapun padanya." Li Qingshan merentangkan tangannya, "Apa yang bisa kulakukan? Siapa yang memintaku untuk bersikap begitu menawan sehingga Qiongqi ingin aku menjadi yang terkuat kedua di Gunung Qingqi? Jika aku pergi ke wilayah iblis, aku mungkin juga akan menjadi anak takdir. Aku pasti sudah memimpin pasukan untuk menaklukkan 9 provinsi. Mengapa aku harus melawan Chuolong?" Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.